Ya, baik, Mbak Tenun, Amalia. Eh, saya akan present dari laptop saya aja ya, atau dari panitia. Oh, dan Sebentar, sharing saya kayaknya bisa nih. Coba ya. oh ya, boleh Pak. Ya. Baik, sudah nampak sanunya, sharing saya ya. Ya, silakan langsung Pak Baik, Novan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini kami dari Qatar bersama Pak Sigit diberikan kesempatan kembali untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, pengamatan bersama dengan rekan-rekan di Indonesia, dengan adik-adik kelas di DTIS ITS, alumni juga, serta beberapa mungkin yang dari luar. Eh, dalam hal ini untuk memperkaya atau memberikan tambahan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya sebutkan tadi, agar menumbuhkan rasa percaya diri pada adik-adik sekalian, terutama yang mahasiswa atau lulusan ITS, untuk bekerja atau berkarya di luar negeri. Eh, yang pertama, yang perlu saya sebutkan dalam sebelum presentasi ini dimulai, bahwasannya perjalanan hidup seseorang itu tentunya telah ditentukan masing-masing dan merupakan pilihan kita juga untuk apakah kita berani untuk melangkah atau kita sudah cukup cukup nyaman melangkah di dalam negeri. Dia belum tentu apa yang ada di luar negeri ini lebih baik di Indonesia atau sebaliknya. Itu ada sebuah pilihan. Namun eh, yang tadi disebutkan, ketika kita mencoba untuk melangkah keluar, berarti ada hal yang perlu kita persiapkan. Dalam hal mungkin beberapa hal yang akan saya paparkan di sini, eh, bahwasannya di akhir-akhirnya nanti untuk melangkah keluar, maka kita perlu memahami challenge dan opportunity-nya. Kurang lebihnya apa benefit plus minusnya. Kemudian pahami juga ketika akan melakukan aplikasi pertama kali atau melamar pekerjaan itu, pahami technical requirement dari pengguna jasa kita. Intinya kan kita selalu menjual jasa kita kan. Kita mencari nafkah dengan menjual jasa kita, mendapatkan dari apa yang kita dapatkan baik dari sejak sekolah di tingkatan dasar menengah, dan yang penting juga tingkatan ketika di kuliah. Dalam hal ini yang saya dapatkan dari D3 ITS, kemudian S1, dan juga saat ini di S2 di Teknik Kelautan. Dan tentu saja mungkin kalaupun ada dosen-dosen saya yang bergabung pada sesi kali ini, atau juga bisa disampaikan oleh Ibu Amalia dan Pak Husin dan yang lainnya bergabung, rasa terima kasih saya kepada para dosen-dosen itu. Eh, Semoga menjadi bagian dari amal ibadah beliau juga semuanya. Eh, Dalam hal memahami technical requirement dari pengguna jasa, artinya kita perlu memahami ekspektasi-ekspektasi yang mereka inginkan. Nah, ini mungkin yang pada sesi eh, presentasi saya pada bagian akhir nanti saya kasih contoh sedikit, dan mungkin akan diberikan contoh yang lebih luas lagi oleh Pak Sigit nantinya. Ya. Baik, saya akan mulai pada eh, lembar kedua, key statement. Jadi dari semuanya ini juga kunci dari word apa namanya dari presentasinya adalah bekerja di multinational company bisa jadi sesuatu yang exciting, ya, menyenangkan atau apa gitu. Dan tapi juga demanding. Artinya ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Makanya tadi saya awali dengan pahami technical requirement yang diinginkan oleh pengguna jasa, mereka mempunyai ekspektasi-ekspektasi, dan tentunya kita sebagai pemberi jasa, kita punya ekspektasi. Jadi take and give, balance,
Tapi meskipun kadang-kadang juga live, kadang juga nggak balance ya. Jadi ada take and leave walaupun juga tidak balance. Oke, yang kedua, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah tentang cultural diversity. Tentunya ini sebagian kecil apa yang saya sampaikan sudah pernah dibahas oleh Pak Sigit pada pertemuan yang pertama. Bahwasannya bekerja di multinational company often have employees from various background, cultures, and languages. Jadi misalkan kita start karir kita di multinational company itu bisa jadi di Indonesia juga kan ada apa namanya misalkan yang perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia itu mereka merupakan multinational company dan juga kita akan terekspos kepada multinational environmental. Tentunya orang yang bekerja di situ mempunyai background-background budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Sehingga kadangkala perbedaan bahasa, perbedaan kebudayaan itu memperkaya eh, cara kita untuk berinteraksi, memperkaya kita untuk bisa beradaptasi. Tapi bisa juga malah membuat apa namanya cara bekerja kita juga berubah. Ya, yang kedua time zones. Sebuah perusahaan yang skalanya besar, mereka ada cabang operasi di mana-mana. Ya, bisa di Indonesia, bisa di Afrika, bisa di Amerika, bisa di Europe, atau di negara lain, di benua yang lain. Nah, itu kadang-kadang kita harus berada di Indonesia atau dikirim dideputasi ke luar negeri. Tentu saja ini ada time zone. Maksudnya dalam hal secara family atau juga secara pekerjaan. Jadi kita harus leluasa atau fleksibel dalam hal itu. Nah, kita nggak mikir ini siapa enggak ya. Biasanya mungkin kerja di domestik di Indonesia dalam satu kota, ya enjoy aja pergi pagi, pulangnya sore atau siang, nanti sore punya social life dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan multinasional, kadang-kadang kita diperlukan misalkan meeting dengan kolega kita di luar negeri, atau kita juga harus eh, traveling ke luar negeri. Jadi kita harus mempunyai effective time management dan fleksibilitas. Yang ketiga, language barriers yang tadi disebutkan oleh Bu Amalia. Biasanya orang, wah ke luar negeri nih kita siapkan TOEFL segala macamnya. Ya tentu saja itu salah satu kunci. Walaupun eh, dari pengalaman dan pengamatan saya bekerja dari multinational company Indonesia, baik yang di Malaysia, di Qatar juga, terkadang eh, language-nya belum tentu yang fasih-fasih banget gitu. Mereka juga akan menyadari bahwasannya English atau bahasa lain adalah second language bagi kita. Tapi yang penting poin-poinnya kita bisa sampaikan dengan baik. Nah, ini kadang-kadang sudah tidak bisa atau bisa dikit, menyampaikan tidak bisa. Nanti menyampaikan atau mengkomunikasikannya tidak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi barriers. Hanya saja, walaupun kita menyadari ada barriers itu, tidak perlu takut terhadap itu. Karena dari pengalaman teman-teman dari negara lain yang bekerja di perusahaan kami, menjadi kontraktor atau menjadi penyedia jasa, ada juga mereka mempunyai language barrier ini. Dan terus terang secara khusus di perusahaan saya bekerja, eh, jumlah penduduk asli itu yang bekerja di tempat ini sekitar 30-an%. Selebihnya adalah pekerja asing yang masing-masing akan punya language barrier. Belum lagi kita punya kontraktor-kontraktor services yang membantu pekerjaan kita di lapangan, itu kadang-kadang lebih parah lagi language-nya. Jadi karena mereka mempunyai kesamaan budaya, kadang-kadang itu nggak masalah. Dan perlu dipahami juga bahwa language barrier ini menjadi barrier juga untuk pekerjaan kita. Jadi dalam satu permit to work kita adalah permit to work maksudnya surat izin untuk melakukan pekerjaan di lapangan ya. Itu salah satu item ada language barrier. Jadi untuk melakukan pekerjaan kita harus kumpul dulu, misalnya yang di lapangan, ya, teman-teman yang mungkin bekerja di lapangan, itu ada namanya toolbox meeting. Jadi teman-teman itu dikasih tahu ini hari ini pekerjaannya apa, nanti hazardnya apa, kemungkinan kecelakaan dan keselamatan bagaimana. Itu kalau yang dalam tim itu yang bekerja
mempunyai keterbatasan bahasa, mereka akan mungkin pakai bahasa yang mereka tahu. Misalkan teman-teman yang kontraktor tuh penyedia jasa mayoritas adalah India, mereka akan menggunakan bahasa India. Atau ada sedikit-sedikit bahasa Arab, mereka akan menggunakan bahasa. Jadi itu adalah salah satu barrier, ada apa namanya penyekat, tapi bukan merupakan penghambat. Jadi kita ada ada hal-hal tertentu yang bisa bisa kita lakukan. Tentu saja mempunyai apa skill bahasa yang excellent itu akan memberikan benefit yang baik ya. Tapi bagaimana cara kita mau menyampaikan juga perlu sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah complex organizational structure. Sebuah perusahaan multinasional, terutama yang internasional oil organization company, mereka misalkan induknya di Amerika contohnya. Contohnya misalkan Chevron, nah tempatnya Pak ini ya, tempatnya Pak Sigit dulu bekerja di Indonesia. Direktur utamanya atau CEO-nya mungkin ada di negara itu. Dan yang di Indonesia adalah bisnis unitnya. Jadi kalau kita sebagai profesional ada dua pilihan kadang-kadang. Bekerja sebagai spesialis kita masing-masing, aja secara teknikal, atau meniti karir. Nah ini harus dipikirkan. Maksudnya, tapi tidak menjadi bagian dari penghambat ya. Tapi at least menjadi pengetahuan, kita memilih mana nih. Kalau teknikal, itu mudah saja ya. Jenjangnya mungkin karena kepandaian kita atau apa namanya dalam hal technical skill itu mungkin tidak sampai sejauh atau sebanyak jenjang menuju jenjang karir manajemen. Jadi kalau lulusan-lulusan teman kita, alhamdulillah di diploma sipil ada yang sudah direktur ya di beberapa perusahaan di Indonesia. Beliau mungkin persisten, sabar melakukan apa namanya jenjang karirnya di perusahaan tersebut. Ada juga yang harus melompat-lompat dari segi profesionalitas. Jadi perusahaan multinasional punya hierarki yang cukup kompleks kadang-kadang, terutama untuk misalkan perusahaan saya bekerja di sini adalah perusahaan yang sebetulnya dia own state company, jadi own state enterprise atau BUMN. Tapi namanya sudah besar karena produknya cukup besar di dunia. Ya, tentu saja yang dari karir manajemen akan diutamakan orang-orang domestik. Lalu pilihan kita apa ya? Dengan profesional kita ya udah karir kita adalah teknikal. Jadi kita harus perlu jeli dalam mengambil apa namanya keputusan. Berikutnya legal and regulatory differences. Eh, Setiap negara mempunyai aturan masing-masing dan jangan bawa aturan Indonesia itu di negara di mana kita bekerja. Tapi bawa culture Indonesia, culture yang ramah tamah itu di negeri lain, tapi aturannya jangan disamakan gitu ya. Misalkan karena kita penyedia jasa, kita akan terikat kalau di internasional itu International Labour Organization. Itu kadang-kadang belum tentu applicable di negara tersebut. Di Indonesia misalkan kebanyakannya cuti kita annual leave 12 hari. Mungkin di negara ini alhamdulillah cukup panjang. Tapi kalau di Indonesia misalkan ada perhitungan upah lembur misalkan untuk jenjang tertentu, maka mungkin di negara ini tidak ada. Di Indonesia ada bingkisan tunjangan hari raya. Di negara sebelah misalkan Malaysia waktu itu saya bekerja tidak ada itu. Jadi oh jangan compare ya. Jangan misalkan, waduh di Indonesia THR di sini kok nggak dapat THR ya terus bersedih. Jangan. Tentu saja ada kompensasinya. Di Indonesia misalkan nilai kita yang kita dapat nilai A, maka untuk mengkompensasi itu karena di negara tersebut tidak ada, maka kita harus perlu A plus atau dua kali segala dan sebagainya. Karena ada hal-hal itu yang perlu kita pertimbangkan. Dari sisi lain tax di negara ini mungkin di Timur Tengah, alhamdulillah di Qatar belum ada income tax ya. Maka tidak seperti di Indonesia ada tax. Maka kita juga harus cukup jeli bagaimana apa namanya mensiasati, terutama untuk kita yang harus kembali ke Indonesia misalkan kita harus melakukan laporan teks atau kita harus melaporkan bahwasanya kita merupakan subjek pajak luar negeri dan sebagainya. Jadi ini karena perbedaan itu yang harus kita jeli juga. Bisa jadi negara lain punya sistem yang berbeda. Jadi perlu siap itu, perlu siap itu.
Tapi jangan takut. Work-life balance. Multinational company often have a global reach, which may lead to extended working hours. Seperti yang saya sebutkan, ada time zone. Jadi ya eh, wajar saja kalau misalkan kita harus mengatur sebaik-baiknya. Tapi ada juga kadang-kadang kerja di luar negeri malah kita lebih nyantai dalam hal urusan dengan keluarga. Alhamdulillah cukup banyak waktu yang bisa kita nikmati. Ini saya compare dengan kalau kerja saya waktu di Jakarta ya. Kalau di Jakarta waktu itu kami hitung-hitung dengan teman yang sesama satu eh, arah berangkat kerja gitu. Seolah-olah kita itu di jalan sudah perjalanan 1,5 jam 2 jam dari tempat kita bekerja karena tentu saja pekerjaan di Jakarta waktu itu pilihannya bukan hidup di apartemen ya, hidup kita di luar lingkaran Jakarta dengan bermacet-macet ria 1,5 jam pergi, pulangnya berarti 3 jam. Di kantor sendiri udah 12 jam. 12 jam berarti kan sudah habis setengah hidup kita itu di luar rumah. Begitu sampai rumah sudah malam dengan keluarga cuma sedikit aja. Jadi work life balance kita kurang. Jadi akhirnya kalau di luar negeri, nah, kita bisa mengatur itu alhamdulillah. Jadi kompensasi walaupun mungkin dengan sanak family, dengan keluarga di Indonesia mungkin mungkin menjadi jarang. Tapi itu tuh ada apa namanya kompensasi-kompensasi yang harus kita siap sedia untuk seperti itu ya. Jadi balancing work commitment with personal life can be tough. Ya. Kadang gitu yang kita ada. Tapi saya tidak juga memberikan rasa takut. Alhamdulillah juga kadang-kadang cukup enak juga tinggal di luar negeri gitu. Karena ada ada sisi lain yang harus kita dapatkan. Kemudian adaptability, a multinational company evolve rapidly due to market dynamics, mergers or acquisitions. Sebuah perusahaan asing kadangkala atau banyak kita tahu melakukan apa namanya ekspansi bisnisnya melalui cara-cara yang banyak ya. Salah satunya misalkan merger tadi. Eh, ini kan pas pada beberapa bulan lalu, September kalau nggak salah Bu Amalia, saya masih menggunakan nama Qatar Gas. Lalu itu kalau nggak salah membawa acara dari menyebut saya Qatar Energi, padahal Qatar Energi adalah Pak Sigit ya. Nah, Qatar Energi itu seperti Pertamina di Indonesia. Dan pada pertengahan September lalu ada transform. Nama Qatar, karena perusahaan kami itu berubah jadi Qatar Energi LNG. Tapi tetap dua entity yang berbeda dengan Pak Sigit, tapi induk kita tetap di perusahaan Pak Sigit. Jadi kita harus harus adaptif dengan adanya merger ini ada apa konsekuensi misalkan jabatan-jabatan tertentu harus turun atau orangnya dikurangin gitu kan. Itu dari segi perusahaan ya, dari segi adaptif terhadap apa namanya situasi perusahaan. Kadang juga menguntungkan. Jadi karena merger ini mungkin akhirnya membuka job-job position tertentu. Nah, jadi itu jadi menguntungkan kita juga. Adaptif yang kedua adalah dari masalah working environmental. Seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan saya adalah all state enterprise, milik negara, eh, tapi multinasional, orangnya yang sebetulnya di orang asli sini sekitar 30%-an, selebihnya dari mancanegara, orang Indonesia mungkin sekitar 5%, 400-500 orang. Selebihnya dari Afrika, dari Papua Nugini ada, dari Australia, dari Eropa. Jadi bagaimana kita harus mudah beradaptasi, yaitu adapting to change. Seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, perusahaan tempat kita bekerja di luar negeri, ataupun multinational company mempunyai ekspektasi kepada eh, penyedia jasa terhadap mereka. Yani ekspektasi terhadap kita. Kurang lebih 4 hal, yaitu keep track of your time. Eh, kadang kadang-kadang ada teman yang apa namanya mau kilas ulang balik. Di perusahaan ini saya sudah sekian tahun. Apakah cukup sudah, terus kita akan kembali, atau harus cari company baru, atau kita berupaya dengan sabar, meniti karir.
yang pilihannya mungkin untuk manajerial, mungkin karena perusahaan, tentu saja perusahaan kita di luar negeri akan mengutamakan orang aslinya, tapi kita dari segi eh, kapasitas keilmuan kita, keprofesional kita harus mengukur bagaimana kontribusi kita sehingga jenjang-jenjang karir kita dalam dunia teknikal itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan di perusahaan multinasional sudah terbiasa hampir setiap tahun ada penilaian, ada KPI. Ini kalau kita buat guruan dengan teman-teman, ketika kita kuliah, kita itu dikejar-kejar IPK, IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif, ya IPK. Alhamdulillah sekarang ini cukup mudah ya IPK. Kalau kita waktu zaman-zaman 90-an mungkin Mbak Amalia dan Pak Gusen mungkin mengalami IPK 2,5, 2,75 itu sudah bagus ya kira-kira itu. Karena ketika teman saya, kerabat saya kerja di lulusan ITS juga di Malaysia waktu itu di Petronas, eh, menyebutkan anaknya bisa kuliah di ITS tuh kalau bisa itu intinya itu kalau kita kuliah di Indonesia terutama mungkin di ITS UGM gitu kan itu ngilmu namanya. Ngilmu itu tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi juga kadang kita harus duduk menunggu dosen, kadang-kadang nanti kadang-kadang dimaki-maki, kadang-kadang pekerjaannya gini. Itu bagian dari ngilmu, kesabaran. Ya, ya. Dan itu akan berguna juga. Bagaimana sabarnya kita untuk memanfaatkan waktu kita dalam keprofesional pekerjaan kita di luar negeri. Yang kedua, respect to local wisdom. Nah, di perusahaan-perusahaan di tempat kita bekerja di luar negeri, maka ketika kita pilihan kita harus luar negeri, kalau diri saya sebutkan di mana langit di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita perlu yang adaptif tadi, dan kita juga respect terhadap eh, apa namanya wisdom lokal. Jadi walaupun kita kulturnya Indonesia, tapi kita perlu memahami kultur-kultur orang di sini sehingga kita tidak crossing border, sehingga kita bisa saling memahami karena perbedaan-perbedaan itu. Yang ketiga, ekspektasi dari perusahaan tempat kita bekerja di luar negeri adalah knowledge and skills transfer. Ya, saya sebutkan tadi kan, belum saya ketika kuliah kita ada eh, dikejar-kejar IPK, ketika sudah bekerja kita mengejar PIK. Kalau Jakarta tahu PIK itu. Pondok Indah apa namanya? Pantai Indah Kapuk itu perusahaan perumahan mewah. Ya. Dan ketika kerja di perusahaan kita juga dikejar oleh KPI. KPI itu mirip dengan IPK tadi. KPI itu Key Performance Indicator. Salah satu dari KPI itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap bukan perusahaan aja ya, tapi kontribusi terhadap orang domestik. Jadi kita perlu knowledge and skill transfer. Jadi kalau kita diberikan subordinate orang-orang domestik, kita perlu mementor mereka. Kalau di perusahaan ini alhamdulillah eh, baru baru dapat sekali, berapa hari kemudian anaknya nggak tahan gitu. Dia pindah di perusahaan lain. Kalau di Malaysia saya ada beberapa, dia perlu kita mentoring, kita ajari, walaupun lulusan universitas. Nah ini yang perlu teman-teman adik mahasiswa yang mau lulus atau baru lulus ya. Prinsip-prinsip dasar apa namanya perhitungan mekanika segala itu tuh jangan mudah lupa, gitu kan. Waktu saya pernah waktu mentoring di Malaysia itu saya katakan ini rumusnya begini-begini. Dia ada yang ngomong, Pak Novan masih ingat ya? Loh, itu kan bagian dari profesional kita untuk mengingat pekerjaan itu, cara menghitung mekanika segala macam. Dan tapi teman itu yang baru lulus, rupanya kok sudah lupa gitu. Itu kan mungkin eh, sesuatu weakness, tapi saya pikir teman-teman adik-adik yang di ITS nanti kalau bisa tetap mempertahankan itu supaya tidak mudah lupa terhadap apa yang diajarkan oleh para dosen. Yang terakhir, ekspektasi dari perusahaan itu adalah talent scout atau development. Bagian dari knowledge and skill transfer itu adalah kita perlu mendevelop orang di sini tentu saja, maka kita kadang-kadang diminta untuk me, mengusulkan orang-orang yang eh, sudah waktunya untuk naik jenjang segala macam, akan diminta untuk itu. Baik, ini yang terakhir, slide terakhir, understanding on the jobs technical requirement and role and responsibility. Maksudnya saya sebutkan tadi, pahami technical requirement dan responsibility yang diminta
oleh customer kita. Customer kita adalah perusahaan. Kita perlu memahami itu ketika ada lowongan itu datang ke kita atau lowongan itu kita cari. Kita misalkan kita udah biasa menjadi planner misalkan. Maka jenjang teknik kita itu jenjang technical karir kita di planner, apa saja yang sudah biasa kita lakukan, terus apa saja yang diminta oleh eh, customer kita yaitu company yang baru, kita sesuaikan. Maka di CV kita itu perlu menyesuaikan juga dengan apa yang diminta itu. Jangan sampai terlalu jauh berbeda. Baik, ini saya kasih contoh sedikit saja yang saya share, share yang ini. Saya akan share contohnya sebelum nanti masuk ke sesi Pak Sigit. Nah, tuh. Ya, sudah dapat ya? Ya, baik. Ini contoh, mungkin kita bahas sekitar 5 menit. Ada lowongan ini, Senior Civil Engineer. Perusahaan ini penyedia jasa untuk dikirim ke perusahaan mungkin akan di mana di Qatar gitu. Baik, kalau kita apa responsibility-nya? Kita pahami di sini, ya. Ini sesuai nggak dengan civic, dengan keahlian kita? Seandainya misalkan contoh 50%, oh sesuai. Ya udah, berani kita gitu. Ya kan? Berani kita. Terutama hal-hal kalau orang civil engineer tentunya akan diperlukan adalah keahlian eh, menganalisa tentunya ke arah softwarenya. Kalau kita lihat di sini, ini sebagian besar kita akan bisa lihat ini. Oh, ini untuk onshore kebanyakannya. Oh, saks ini untuk offshore. Oh, ini untuk 3D. Kemudian dia juga perlu seseorang yang bisa memahami CAD drawing. Jadi dari kemampuan analisa juga kemampuan untuk menggunakan software drawing. Kemudian berapa minimum experience-nya? Terus kemudian apakah mereka memerlukan eh, sertifikat keahlian kita? Kalau misalnya kita tidak punya seperti ini, ya mungkin dari PII di Indonesia atau Chartered Engineer dari luar negeri yang lainnya. Tapi itu bukan penghalang ya. Tapi at least kalau kita mempunyai ini akan lebih memudahkan si pensortir administrasi, oh orang ini sesuai dan masuk kriteria untuk di interview. Kemudian dia punya experience seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ini yang perlu kita tuliskan di CV kita. Tapi jangan ngibul ya, karena ada juga yang ketahuan eh, dia bukan piping engineer misalkan, tapi dia nulis sebagai ahli piping engineer. Dia merupakan orang lulusan A. Gitu. Itu ada sekali banyak sekali juga terjadi. Dan terutama dari negara-negara yang sudah kita pahami, baik beberapa teman yang banyak sekali teman-teman sudah memahami oh, dari negara ini kadang-kadang keahlian mereka menipu gitu kan. Jadi ini yang perlu nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Sigit dalam hal CV-nya supaya catching. Eh, yang kedua, dalam hal CV ini, kenapa saya mencoba untuk berikan contoh simpel ini? Saya pernah diminta oleh perusahaan saya beberapa bulan yang lalu untuk menginterview satu jabatan tertentu. Waktu saya berbicara dengan lead yang memberitakan saya, ini untuk apa? Saya bertanya, untuk posisi apa? Ini. Untuk proyek apa? Ini. Baik. Kemudian saya baca CV itu, saya lihat, oh orang ini sudah punya pengalaman ini. Maka pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ketika interview, mencoba untuk menggiring kepada posisi yang diinginkan.
Nah, makanya pentingnya kita punya CV yang baik adalah suatu modal sehingga eh, bagi interviewer pensaringan pertama itu bisa cepat. Yang kedua bisa menyesuaikan dengan kemampuan si interviewer juga. Jadi di situ kita akan, karena akan dari sesi interview secara teknikal itu kita bisa menggali dari apa yang mereka tulis dari lamar. Maka para pelamar perlu menyesuaikan dengan requirement yang ada diberikan oleh perusahaan. Dan itu akan juga memudahkan teman-teman sekalian untuk mengekspos atau menjual apa keahlian saya, apa portfolio yang selama ini kita punyai. Kalau sudah memahami ini, maka Bismillah jalankan saja, ya. Dan tentu saja seorang civil engineer yang berkarir secara teknis, insya Allah bisa memenuhi ini, gitu kan. Dan juga beberapa hari yang lalu itu kebetulan ada juga yang mengirimkan CV, info lowongan ini kepada saya. Mungkin saya share file yang kedua. Ini di tempat Pak Sigit bekerja ya. Mungkin ini kelihatan nggak yang kedua? Dua Malam mungkin udah kelihatan ya. Kelihatan Mas job Ya, title ya. Senior main Maintenance Civil engineer ya. Engineer. Ya, kalau tadi Pak Husen di promosi S2 apa namanya perawatan bangunan, mungkin seperti ini ya. Title-nya Maintenance Engineer. Ini ada orang ada teman yang mengirimkan ini kepada saya untuk mengetahui ini kerjaannya kira-kira apa. Maka secara flash through, oh seperti ini. Saya jelaskan kepada dia, pekerjaan begini-begini. Saya kasih contoh di perusahaan kita itu yang bekerja seperti ini adalah si A, si B, si C. Dari situ dia bisa memahami, oh mungkin kalau ada saudara dia, ada kolega dia yang mendapatkan info lowongan ini, dia bisa menjelaskan. Dia bisa menjelaskan ini loh pekerjaan ini sih perlunya ini. Jadi teman-teman yang akan mencoba untuk melamar pekerjaan-pekerjaan di luar negeri, pahami eh, yang diminta oleh eh, calon perusahaan sehingga kita bisa menyesuaikan CV kita untuk eh, melamar pada posisi perusahaan eh, apa namanya job opportunity tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh topik berikutnya oleh Pak Sigit. Eh, Bila ada pertanyaan nanti mungkin di sesi bersama-sama gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novan atas sharing knowledge-nya. Selanjutnya kita masuk langsung di narasumber kita yang kedua, Bapak Sigit Hadiawan. Beliau adalah Air Policy Advisor for Qatar's Energy Sector, Qatar Energy. Kami berikan waktu mungkin untuk paparan 30 menit ke depan, Pak Sigit. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Amalia dan kawan-kawan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit live dari Qatar sama Pak Cak Novan ya. Cak Novan kita akan membantu perjalanan karir kawan-kawan semua, terutama lulusan baru fresh graduate ya nanti untuk meniti karir, baik mulai dari Indonesia atau syukur-syukur bisa langsung ke luar negeri. Nah, bagian saya tadi Cak Novan sudah menyampaikan bagaimana sih bekerja di luar negeri, kemudian karakteristiknya seperti apa, persyaratannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, jalan untuk masuk ke dunia kerja, dan ini kebanyakan memang di profesional atau swasta ya. Kalau PNS mungkin nanti bentuknya agak lain, kemudian juga mungkin mempersiapkan ada namanya daftar riwayat hidup atau apply lewat web dan seterusnya. Tapi rata-rata kalau pekerjaan secara profesional atau di swasta itu memerlukan namanya CV. Jadi CV itu kurikulum vitae, sebenarnya ya menjelaskan diri kita sih ya, menjelaskan diri kita. Uh, Bu, saya agak mau ubah dikit, saya yang share aja ya. Jadi di stop dulu. Baik, Bapak. Ya. Sudah kelihatan ya?
Sudah terlihat di kami. Oke. Nanti saya akan share sedikit. Jadi sebelum melakukan pembahasan, karena alhamdulillah kita menerima kemarin juga contoh-contoh yang sudah dibuat. Jadi belajar dulu ya. Jadi sebelum dijelaskan sudah banyak kawan-kawan yang mencoba, kemudian memberikan atau mengupload CV-nya dan nanti akan kita review. Nah, tapi sebelum tiba-tiba nanti ini yang kurang gini, kurang gitu. Nah, kita lihat dulu lah pedomannya kira-kira ya secara umum seperti apa, tapi memang nanti akan tergantung dari preferensi atau karakteristik masing-masing individu atau kawan-kawan mahasiswa fresh graduate semuanya akan bentuknya seperti apa. Nah, kebanyakan yang masuk bagus-bagus, tapi memang secara umum masih ada perlu perbaikan ya sana sini, nanti kita akan lihat. Jadi CV ini peran pertama adalah ini personal marketing tool. Jadi kita ini mau jualan kan, menjual. Jadi ada menjual diri kita. Nah ini caranya apa namanya? Tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi ini untuk memperkenalkan diri kita, isinya, latar belakang dan seterusnya. Yang isinya memang biasanya apa? Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kualifikasi atau sertifikasi, sudah pernah training ini itu, tadi saya sudah menyebutkan sertifikasi saya, dan seterusnya, pengalaman kerja, dan lain-lain. Termasuk personal diri, karena personal diri itu juga nanti akan dilihat oleh perusahaan, karena perusahaan ini juga tipenya lain-lain kan ya, ada yang seneng orang-orang terstruktur, ada yang seneng orang-orang ini, perusahaan media, desain grafis akan sangat berbeda dengan perusahaan yang memerlukan engineer. Ya kan, perusahaan desain grafis atau media akan memerlukan orang-orang yang kreatif, thinking out of the box, membuat program baru, membuat event, membuat lain-lain. Nah, orang engineer terstruktur, itu tadi mekanikanya sudah dia Pak Canovan rumusnya seperti ini. Lah kalau rumusnya diganti nanti jadinya seperti apa? Runtuh lah bangunannya gitu ya kira-kira. Nah, itu berbeda. Jadi karakteristik personal biasanya juga dilihat. Ya. Dan nanti ada contoh kasus yang menarik di belakang. Yang CV nomor 5 ini menarik. Jadi nanti ini kita akan melihat perbedaannya. Nah itu jadi ada tipe yang secara umum kita sekarang belajar, ada juga tipe yang diri kita ini seperti apa sih gitu. Nah nanti kan itu yang dijual ya. Dan itu adalah menjadi dokumen pertama yang akan dilihat oleh calon perusahaan. Ya perusahaan tahunya dari mana? Ya dari itu yang dikirim itu. Oh Andi ini loh lulusan di ITE apa diploma teknik infrastruktur sipil, tahun sekian. Loh ini kok masuknya tahun 2000, lulusnya 2000 berapa misalnya 2008 ya. Oh 8 tahun di kampus. Nah, itu kan kelihatan gitu ya. Nah, di situ jadi kelihatan masa apa namanya lama kuliah dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bisa akses ini anaknya ini bisa apa enggak ya kira-kira gitu. Nah, itu first dokumen. Jadi impression count. Jadi salaman pertama atau perkenalan itu akan sangat menentukan ini kesan pertama sangat menggoda ya. Jadi itu apa namanya kesannya nanti harus dicerminkan lewat CV-nya. Dan itu fluid. Jadi dokumen ini bergulir. Jadi istilahnya tiap tahun mungkin kawan-kawan akan nambah sertifikasi baru, nambah job apa namanya responsibility baru, ada pindah perusahaan, ada nambah training baru. Nah, itu harus ditambahkan. Jadi ditambahkan jadi semakin lama harusnya semakin panjang atau semakin komplit gitu ya. Jadi yang awalnya hanya kita mengandalkan IPK dan bahasa Inggris, kemudian nanti punya pengalaman mengelola proyek, punya pengalaman apa, jadi nambah terus. Jadi harus fluid namanya ya, jadi berimprove. Jadi jangan menggunakan satu gini, jadi pertanyaan kawan-kawan nanti adalah ketika tahun 2023 membuat CV yang baik, dan tahun 2024 membuat CV yang ternyata sama bentuk, sama persis, gak ada yang bisa ditambahkan, itu harus jadi pertanyaan ke diri masing-masing. Kok CV saya nggak nambah ya isinya, gitu ya. Nah, kalau nggak nambah isinya, sedangkan tuntutan di luar itu bertambah, ya kawan-kawan ketinggalan gitu ya. Jadi jangan disalahkan ketika nggak dapat kerja, karena ya ketinggalan gitu istilahnya ya. Kawan-kawan yang lain menambah pengetahuan, menambah bekal wawasan, kawan-kawan diam saja atau bergerak ke arah yang lain. Nah, itu jadi masalah. Nah, itu ya, jadi itu prinsip pemahaman dari CV. Jadi jangan dilihat ini menjadi hanya sebuah dokumen, tapi ini sebuah proses dari baik pembelajaran diri sendiri dan juga pengembangan ke depannya gitu ya. Ini alatnya saja ya, alatnya. Oke, saya kasih contoh ini. Jadi ada 2 kacang.
ada kacang Garuda sama kacang kancil. Nah, kira-kira kalau nggak ngerti, belum pernah, ya sekarang mungkin udah sering makan kacang atom ya. Kira-kira yang mau beli yang belah kiri apa beli yang belah kanan? Mungkin bisa di chat itu ya. Kita akan lihat respon sih. Sebelah kiri Garuda, sebelah kanan kancil. Mau beli yang mana? Kiri Garuda, ada satu. Siapa tahu ada yang beli yang kanan, kanan. Ya, saya tunggu 10 detik. Garuda. Kiri kemasannya bagus ya. Kiri. Kiri. Oke. Ya, kira-kira mewakili ya. Terima kasih responnya kawan-kawan. Semuanya kayak nggak beli kacang Garuda. Padahal kacang kancil kayaknya lebih enak loh, gitu ya. Apa namanya itu lebih renyah dan lebih gurih. Tapi terbius oleh sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Kenapa saya taruh Garuda sebelah kiri? Itu juga penataan ya. Jadi secara psikologis nanti kawan-kawan belajar. Yang mata itu lebih banyak ke arah baca tulisannya dari mana? Dari kiri, gitu ya. Nah, kalau yang bagus ditaruh di kiri, itu kadang-kadang kita ke fokusnya sebelah kiri. Nah, bukan saya baca tulisan Arab kan dari kanan. Gitu ya. Jadi rata-rata kalau di Indonesia itu kiri. Jadi yang bagus saya taruh kiri, itu langsung nancep itu, gitu kira-kira ya. Nah, posisi itu, makanya posisi menentukan prestasi. Karena apa letak posisi ya, kawan-kawan kuliah aja berdiri di paling depan nggak pernah mau itu. Kursi yang terisi adalah yang paling belakang. Kursi terisi duluan gitu ya, nggak ada yang mau duduk di depan. Padahal paling depan akan dilihat dosen. Nah, gitu kan. Jadi nanti sama dengan employer. Nah, kalau kawan-kawan milih latihan interview, oke, masuk ruangan, duduknya di belakang ya nggak kelihatan gitu ya. Jadi gimana mau dipilih kalau nggak kelihatan, gitu kan? Nah, mengelihatnya dengan CV tadi. Nah, bentuknya harus bagus ya. Jadi kemasan itu kacang Garuda. Isinya sama ini kacang atom gitu. Bahkan mungkin lebih enak yang kancil gitu daripada Garuda gitu ya, karena kancil dimasak oleh ibu-ibu apa namanya industri rumah tangga, nggak pakai pabrikan, bumbunya bisa lebih gurih dan seterusnya. Nah, tapi kawan-kawan tergiur oleh kemasan Garuda nanti dikasih promosi lagi, isinya 20% lebih banyak. Coba ditimbang, apa benar 20% lebih banyak? Belum tentu gitu ya. Jadi packaging itu menentukan juga gitu aja, nggak hanya isi. Jadi kita bicara sebelah kanan adalah konten, isi. Walaupun isinya bagus, pengalamannya banyak, tapi packagingnya nggak menarik. Yang nggak ya kurang menjual gitu ya jadinya. Jadi kalau tahu bahwa kancil itu apa namanya lebih lebih enak, lebih krenyes, lebih gurih. Setelah mencoba, nah setelah buka kan harus beli dulu, buka, baru nyoba. Nah, employer nggak punya kesempatan itu. Dia hanya menarik apa namanya melihat CV, melihat luarnya, nanti mengeksplor dalamnya, baru setelah masuk kerja ketahuan, gitu ya. Nah, ketahuan dari mana? Dari masa probation yang 3 bulan itu, masa percobaan. Masa percobaan itu kan makan kacang kan, ya. Oh, ternyata nggak enak, gitu. Ya sudah, gitu ya. Baru nanti urusan belakangan, tapi udah masuk kan, gitu ya. Karena pintu pertama itu yang sulit. Jadi pintu yang untuk dibuka masuk itu yang pertama yang sulit dari kerja. Ketika udah masuk nanti just apa namanya tadi adaptif, adjustable. Nah, kawan-kawan ini paling enggak jadi punya packaging yang bagus, tapi juga isinya nanti bisa mendukung ya. Jadi mendukung gitu ya. Jadi isinya adalah pengalaman, kualifikasi, edukasi, tapi packagingnya juga harus menarik. Nah ini tadi udah kita tes ya. Jadi kacang Garuda lebih unggul gitu ya karena packagingnya menarik. Walaupun belum tentu isinya juga seenak kacang kacil. Tapi paling enggak pertama sudah dapat. Oke, saya lanjutkan. Jadi CV ini perannya yang pertama adalah nanti menyesuaikan menjual. Kita punya CV yang ada isinya dan ada dokumen-dokumen pendukung. Misalnya saya sertifikat, ijazah, hasil TOEFL dan lain-lain itu kan pendukung ya. Tapi isinya tadi udah dicantumkan. Dan ada job atau vacancy, ada lowongan sebelah kanan. Tadi sudah disampaikan contohnya sebelumnya oleh Cak Novan. Perlu seperti A, B, C, D. Jadi di situ ada isinya dari pekerjaan itu, detailnya apa. Preferensi itu nanti saya akan kasih contoh. Ada preferensi employer dan ini memang hak mereka ya, jadi hak perusahaan untuk
untuk meminta, karena memang ya ada pertimbangan macam-macam ya. Misalnya untuk lulusan baru biasanya diminta lajang. Kenapa? Ya karena biar nggak terlalu banyak gangguan di di rumah, karena masih muda ya, jadi masih lajang, bisa ditempatkan di Papua, bisa ditempatkan di ujung dunia gitu ya. Jadi nanti nggak ada istrinya yang di rumah yang harus ikut atau seterusnya. Nah, rata-rata begitu, ada preferensi-preferensi khusus, jadi permintaan khusus. Nah, itu kita memang menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan, oh ini cocok buat saya, atau ini nggak cocok buat saya. Dan persyaratan-persyaratan lainnya, ya itu harus ketemu, jadi harus ketemu di tengah ini. Ada titik panah dua itu, jadi harus ketemu. Nah, kalau nggak ketemu gimana ya, nggak cocok gitu ya. Makanya waktu membuat CV, perlu juga ngelihat persyaratannya seperti apa, agar nggak salah target, ataupun juga meminimalisir kesempatan untuk gagal gitu ya. Jadi paling enggak, oh kalau nggak cocok sama sekali ya sudah lah, ngapain ke sana gitu, cari yang lain yang masih ada. Jadi akan ada banyak jenis-jenis vakansi. Nah, salah satu untuk sebelum membuat CV adalah kita juga perlu memikirkan diri sendiri ya. Jadi kawan-kawan bisa menyimpulkan apa sih tadi ada persyaratan personal, yaitu personality type. Jadi kita itu sorry ini nggak keluar. Oke. Jadi thinking of the rewards ya. Jadi thinking of the rewards ini yang bisa merepresentasikan kita. Jadi sebagai asesmen istilahnya. Jadi sebagai asesmen dari kita itu tipenya seperti apa sih? Tipenya orang yang suka detail, orang yang senang bergaul, orang jadi macam-macam. Ada personality type. Ini coba dipikirkan contohnya agar nanti pas sama yang disampaikan. Jadi ini contoh-contoh nanti PPT bisa di-share. Jadi contoh-contoh yang bahasa atau kata-kata yang bisa mencerminkan kita. Jadi ambil aja nanti bisa ditulis di situ ya. Ngambil itu dalam CV-nya, kemudian juga pakai consistent tense. Jadi yang kadang-kadang gini nulisnya kan ada Inggris itu aktif, Inggris pasif ya. Ada past tense, present tense dan lain-lain. Kalau bisa present tense kemudian konsisten gitu seluruh CV-nya nggak kebolak-balik. Jadi perasanya seperti itu. Dan pakai bullet point. Jadi poin-poin kalau bisa pakai poin-poin juga pakai paragraf yang panjang. Jadi bacanya juga recruiter itu bacanya agak ruwet. Nanti saya kasih contoh yang paragrafnya panjang gitu ya. Ini apa sih? Jadi harus baca satu-satu ngabisin waktu. Habis waktu kalau seleksi gitu. Jadi kawan-kawan harus memikirkan kalau perusahaannya bagus dan laris itu buka lowongan yang daftar banyak. Jadi bisa ribuan CV yang masuk untuk satu posisi atau satu lowongan. Nah, rekruter atau HR kami itu yang menyeleksi CV gak punya waktu banyak untuk ngeliatin satu-satu detail ya. Jadi skip-skip aja. Paling kita lihat 1 menit, 2 menit. Ini menarik, cepat. Ini enggak. Jadi dari 1.000 yang masuk mungkin dipilih dari 100. Dari 100 nanti agak diteliti lebih detail, dipilih menjadi 20 misalnya. Dari 20 kita panggil interview 5. Nah gitu ya kira-kira. Jadi gimana bisa cepat stand out dan ini ya pakai yang bahasa dan format yang sudah secara umum digunakan. Oke, ini ya. Nah ini contoh aja sebelum misalnya dari keluar negeri ini yang calon di dalam negeri level graduate manajemen trainee. Jadi sekarang umum dididik nanti untuk menjadi karyawan perusahaan, diseleksi dan seterusnya. Ada contoh misalnya dari teknik sipil bisa kemana aja. Lajang, tadi preferensi ya. Ada lajang, usia maksimum 25 tahun, kalau S1 maksimum usia 28 tahun kalau S2. IPK, tadi udah disebutkan Cak Novan. IPK-nya minimum 3.00, itu udah persyaratan itu. Kalau IPK saya 2,75 gimana? Ya nggak usah daftar aja yang lain. Jadi kadang-kadang sortingnya pakai Excel itu. Nanti kawan-kawan masukin aplikasi, kemudian kita download pakai Excel udah. IPK akan tercantum di Excel, tinggal di filter kan gitu ya. Kalau itu pakai filter, saya pakai kasih minimum 3, yang lain hilang. Udah saya nggak peduli itu istilahnya karena banyak yang ngelamar gitu. Yang IP3 aja banyak, kok ngapain saya pertimbangan 2,75. Kira-kira gitu ya. Jadi itu yang akan jadi persyaratan. Nah, skor TOEFL 500 atau TOEIC minimal bla bla bla. Ada satu CV yang mencantumkan skor TOEFL. Yang lain enggak, saya nggak ngerti apakah enggak
nggak punya TOEFL atau nggak ikut atau nggak mencantumkan. Nah, kalau bisa itu diperbarui terus karena TOEFL itu kan per 2 tahun ya. Jadi setiap nanti tes TOEFL berakhir sampai dengan masa ke tahun keberapa, nah itu tes lagi. Jadi itunya valid terus TOEFL-nya. Nah, ini tadi contoh contoh 3 itu ya. Contoh 3 itu adalah orangnya akuntabel. Jadi akuntabel itu saya bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih pekerjaan, saya tanggung jawab pekerjaan itu dan bisa sampai dengan selesai. Kadang-kadang memang perlu lembur, kadang-kadang harus masuk di hari Sabtu, kadang-kadang. Jadi kalau kawan-kawan dikasih event untuk mengelola sebuah kegiatan kemahasiswaan, kawan-kawan bertanggung jawab. Jadi itu sampai selesai gitu istilahnya ya. Nah, dicari orang yang seperti itu. Contohnya, ada seorang yang tim player, jadi berkolaborasi dengan kawan-kawannya, nggak mau menang sendiri, dan seterusnya. Jadi itu contoh personality yang dicari. Nah, itu assess tadi, assess di depan itu ya. Jadi nanti CV-nya kan kawan-kawan kasih clue-clue yang untuk mencantumkan yang jadi cocok ketika matching itu cocok. Oh ya, ini orangnya kayak gini. Dan dibuktikan dengan pengalaman. Jadi selama berorganisasi, itu memberikan pengalaman mendapatkan pengalaman yang bisa mendukung tadi personality dan bersedia ditempatkan di lokasi indosemen dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Jadi jangan sampai kita bikin satu template CV tapi standar untuk semuanya ya belum nggak bisa seperti itu karena setiap pekerjaan setiap perusahaan akan memerlukan klasifikasi masing-masing. Oke. Nah, kita masuk ke dalam sesi ininya, isinya. Jadi isinya CV itu apa aja sih yang harus dimasukkan secara umum? Ini ada 8 poin ya. Jadi yang pertama jelas nama, kontak, detail. Ada satu CV yang nggak mencantumkan telepon misalnya. Jadi gimana saya manggilnya ini kalau kalau nggak ada teleponnya? Masa harus kirim email? Besok bisa interview nggak? Ya nanti email ya kalau dibuka online, on time ya. Kalau nggak on time, ya lewat nanti masa interviewnya ya. Itu, jadi nama dan kontak detail harus. Nah, ya nggak usah detail-detail banget sampai RT RW gitu sayanya nggak usah lah. Pokoknya kita tahu ini lokasi misalnya paling minimal bagi rekruter itu ada mempertimbangkan minimal kota atau kabupaten. Kenapa? Karena nanti kita ngukur ketika manggil kandidat ini di Kabupaten Manokwari Papua dipanggil ke Jakarta. Wah ini nanti kira-kira gimana ya? Pakai Zoom aja atau kita berangkatkan pakai tiket pesawat? Dia perlu berapa lama untuk ke sini dan seterusnya. Nah, domisili itu penting, tapi nggak usah sampai RT RW dusun nomor sekian. Nah, itu ya nggak penting-penting amat lah gitu ya. Tapi paling nggak minimal ada kotanya atau domisilinya di kabupaten mana. Ya, oke. Yang kedua summary. Summary itu mencerminkan atau menjual diri kita. Dan itu nggak mengulang informasi yang di bawahnya. Ya. Jadi ada satu CV yang mensummarikan tapi ngulang di bawahnya. Jadi kurang menjual gitu. Padahal kolom itu disediakan untuk kita menjual. Jadi istilahnya tadi kacang Garuda, kemasannya bagus, isinya lebih 20% lebih banyak. Itu udah summary itu ya. Jadi kita tertarik di situ. Oke. Nah, education pasti pengalaman kuliah, pengalaman kualifikasi, training, sertifikasi dan seterusnya. Kemudian yang nanti punya pengalaman kerja harus mencantumkan jelas pengalaman kerjanya. Jadi mulai dari yang terakhir yang sekarang ya. Jangan dibalik. Jadi semuanya adalah selalu yang sekarang. Ada satu CV yang mencantumkan SMA urutannya dari TK, SD, SMP, SMA. Ya kebalik itu. Jadi kuliah dulu, baru SMA, baru seterusnya gitu ya. Jadi mulai dari yang sekarang ke belakang. Karena yang valid itu adalah yang sekarang ini gitu ya. Jadi pengalaman kerja juga begitu. Kalau nggak punya pengalaman kerja gimana? Kalau bisa ada pengalaman organisasi, itu kan ya, atau volunteer. Volunteer itu kan juga sukarelawan gitu ya. Tapi jangan nyangkut relawan politik ya. Jadi kalau bisa nggak ada hubungan sama politik. Jadi relawan banjir, relawan PMI, pengalaman gitu sangat mendukung gitu ya. Nah, dan yang dijual terutama adalah tanggung jawabnya di peran itu seperti apa. Karena tanggung jawab itu yang akan diakses oleh calon employer atau calon perusahaan untuk menilai, ini calon karyawan ini bertanggung jawab cabang Indomaret misalnya satu kabupaten, jadi besar gitu ya. Oh ya sudah dia sudah biasa menghandle proyek yang besar. Jadi kira-kira begitu. Nah itu saya responsibility. Kemudian nomor 5 skill ya. Jadi skill saya bisa komputer, saya bisa Inggris, saya bisa ini. Dan kalau bisa proven. Proven itu artinya terbukti.
terbukti misalnya ya TOEFL ada skornya, kalau ada bisa Microsoft Excel dan lain-lain ada sertifikasinya, ada training hasil dan seterusnya. Jadi nanti kalau ditanya ini bisa ya apa buktinya? Ya saya bisa ngerjain, ini ada sertifikasinya, kan itu kan jadi valid ya. Oke. Kemudian ada proyek-proyek apa yang pernah terlibat, event, achievement dan seterusnya. Tapi ini kalau bisa yang nyambung. Jadi ada contoh nanti yang sebenarnya kurang nyambung ya. Tapi ya kalau nggak ada ya gimana ya. Tapi kalau bisa yang nyambung. Jadi kalau ngelamar di Waskita Karya ya proyek-proyek konstruksi, ada event penanganan bencana yang terkait sama konstruksi dan seterusnya, misalnya jembatan rubuh dan itu. Nah, kalau achievement yang lain gimana? Ya kalau mendukung bisa dimasukkan, kalau nggak mendukung nanti dulu, cari yang mendukung dulu lah gitu ya. Ya, nanti saya kasih contoh juga dari diri saya. Kemudian ada organisasi kemahasiswaan, asosiasi, komunitas, dan lain-lain yang bisa dicantumkan peran kita atau keterlibatan kita seperti apa. Nah, yang terakhir adalah referensi. Kadang-kadang nyantumin ya, bisa ngubungin Pak RT, bisa ngubungin Pak Camat, dan seterusnya. Tapi ini opsional kalau bisa. Dan ada yang menulis juga, jika diperlukan saya bisa memberikan referensi. Gitu ya. Jadi nggak menemuin CV, belum tentu perusahaan minta referensi. Nah, tapi kuncinya adalah ketika kita mencantumkan, wah kalau yang nanya saya, bisa nanya Cak Novan, saya cantumkan Cak Novan. Tapi ketika ada perusahaan nelpon Cak Novan, Pak Sigit itu, Cak Sigit itu gimana, kerja? Wah, saya nggak kenal itu, malah kacau ini, jadi gitu ya. Jadi harus menanyakan ask consent. Jadi yang bersangkutan apakah mau nanti disebutkan sebagai referensi, dan kalau ditelepon oleh perusahaan, untuk cross-check itu bisa menjelaskan gitu ya. Jadi jangan asal mencantumkan ya, mencantumkan Bu Amalia dosennya, tapi Bu dosennya Bu Amalia nggak kenal mahasiswanya. Ini yang mana yang dulu Pak gitu ya. Ya nanti jadi nggak nyambung gitu ya. Ya itu nanti bisa dianggap bohong atau tadi sudah disebutkan atau bisa dianggap penipuan ya gitu. Oke. Nah, contoh saya skip cepat aja. Jadi contoh secara umum bentuknya kayak gini kira-kira ya. Jadi nanti bisa di tailor made atau di custom sesuai dengan preferensi masing-masing, tapi paling nggak menjelaskan simple dan menjelaskan semuanya. Nggak lebih dari 2 halaman atau 3 halaman tergantung masa kerja dan seterusnya. Kalau bisa cukup summary, jadi nggak terlalu panjang. Ini personal profile tadi, paragrafnya memang ada paragrafnya tapi tidak terlalu panjang, namanya di atas, kemudian education ya, education, employment history, skill profile seperti apa, pencapaian, responsibility, dan interestnya seperti apa. Nah, itu dan good packaging ya, kalau ini memang contohnya agak sedikit kurang good packaging, jadi misalnya dikasih garis atau dikasih apa yang agak sedikit, tadi kayak kacang Garuda lah kira-kira. Tapi juga nggak norak-norak banget ya. Jadi penuh warna-warni bintang sana sini gitu ya, nggak itu juga gitu. Nggak menjual. Oke. Nah, kalau bisa tetap sell tapi tidak over promise. Jadi kita harus menjual tapi nggak terlalu berlebihan dan juga nggak tadi ngibul, istilahnya jadi ngibul. Jadi apa namanya? Karena harus bisa diukur ya. Jadi misalnya TOEFL saya good in English, nah TOEFL-nya sekian. Jadi udah pas itu kan. Jadi great in English, TOEFL-nya 570. Nah, itu kan sudah menyampaikan ketika diminta TOEFL sertifikatnya, yaitu ada. Jadi measurable, jadi bisa diukur gitu ya. Jadi kadang-kadang ini enggak menyebutkan fundraising. Jadi berapa sih yang dikolek jadi fundraising dari pendanaan, sosial media, berapa punya banyak followers dan seterusnya ya. Itu kan jumlah yang bisa diukur. Jadi nanti itu jadi mendukung ya, jadi tidak ngibul seperti tadi. Oke. Nah, yang seksi berikutnya adalah ketika kita suruh nanti teknis untuk mengirim CV-nya sendiri. CV-nya sendiri itu ada CV only, kadang-kadang ya. Ada yang minta CV dan covering letter, ada yang pakai online application, ada pakai ada form yang harus diisi dan seterusnya. Ini tergantung masing-masing perusahaan. Jadi bisa berbeda ya. Jadi kadang-kadang juga harus mencantumkan portofolio atau bukti dari pekerjaan atau bukti sertifikat dan seterusnya. Selama belum diminta, nggak usah dikirim banyak-banyak, nggak apa-apa. CV cukup. Nanti dia akan minta kalau misalnya masuk ke interview. Wah, nanti pas interview, tolong membawa
sertifikat TOEFL, tolong membawa sertifikat training dan seterusnya untuk diperlihatkan, gitu ya. Jadi enggak kita ngirim misalnya 15 sertifikat training sekalian dalam satu, terus kemudian panjang banget itu, enggak worthy juga. Nah, yang terakhir ini penting. Jadi mau pakai email atau harus dikirim pos dan seterusnya, itu teknisnya harus tahu ya. Jadi batas akhir tanggal berapa harus submit, karena setelah itu biasanya di close. Dan ingat selalu kirim dalam PDF. PDF dan single file, tidak tersebar-sebar ya. Kenapa harus PDF? Karena kalau Word itu bisa satu, formatnya berbeda. Jadi ketika saya buka pakai komputer yang ini, dengan yang lain kadang-kadang itu bergeser. Jadi udah nggak rapi lagi gitu ya. Jadi paragraf itu jadi berbeda. Kalau PDF kan nggak bisa udah jadi seperti itu. Jadi dibuka di apapun ya jadinya seperti itu ya. Dan nggak hilang karena saya menerima CV yang kemarin blank. Jadi ada yang nggak ada isinya sama sekali di Word gitu ya. Ini apakah salah ngirim atau nggak masuk atau apa gitu ya. Kalau itu kan sudah hilang chance-nya ya. Jadi ketika tadi kemarin tes mengirimkan CV, ada yang mengirimkan dalam bentuk Word dan isinya nggak ada. Jadi ini apakah salah ngirim atau pas dikirim hilang isinya atau gimana. Tapi kalau PDF nggak akan terkejadian ya. Jadi ingat itu. Karena ada berapa 3 atau 4 yang kita terima dalam bentuk Word. Jadi lain kali tidak diulangi lagi. Oke, nah terakhir adalah apa yang harus dihindari waktu menulis CV. Jadi nggak usah ditulis lagi kurikulum vitae di atas. Ya kita tahu itu CV kan ya. Jadi nggak usah, ya udah namanya aja. Jadi lebih langsung ingat itulah saya, Kacang Garuda. Nggak usah ditulis itu, ini kacang atom. Ya itu kacang atom gitu ya. Jadi apa namanya ada itunya. Jadi nggak usah ngulang lagi. Kemudian foto. Foto itu opsional. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Kadang di luar negeri kadang-kadang nggak pernah minta, jarang juga minta foto. Foto itu mungkin Indonesia ya, tapi ini bisa ya, bisa tidak. Nggak mencantumkan nggak masalah. Kalau harus pengen mencantumkan ya silakan. Tapi kalau mencantumkan, cari foto yang baik. Jadi jangan foto yang kaos oblong misalnya, atau foto yang nggak formal pakai jaket jeans. Nah, ya kalau mau jadi musisi ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau jadi engineer ya lain itu ya. Jadi tapi juga nggak terlalu kaku ya. Kadang-kadang banyak yang mencantumkan foto KTP atau foto waktu mahasiswa pakai jas, pakai posenya gini aja gitu. Jadi straight gitu ya. Kurang menjual gitu. Agak kesam. Ada tekniknya. Nanti cari di internet ya, teknik foto. Jadi mungkin ke foto studio. Jadi fotonya agak miring, gitulah. Pokoknya ada tekniknya ya. Jadi kelihatannya lebih menjual gitu ya. Nah, jadi direct itu ya langsung. Jadi ini hanya punya waktu tadi mungkin 30 second sampai 1 menit untuk impress dari CV itu. Jadi nggak usah panjang lebar gitu ya. Apa namanya? Nah, langsung aja bahasa-bahasanya. Jangan mencantumkan info-info yang diskriminatif. Artinya sebenarnya SARA itu dihindari. Jadi suku, agama, saya ini orang Batak, saya orang Jawa. Ya nggak peduli orang mana kita kalau kerja di perusahaan ya. Tadi kayak apalagi di internasional ya, mau dari bangsa manapun ya bisa bekerja. Jadi nggak ada isu. Kemudian agama juga nggak perlu dicantumkan sebenarnya karena itu nggak ada urusan, nggak ada hubungannya sama apakah pekerjaannya beragama Islam, beragama Kristen dan seterusnya, nggak. Kecuali ya memang pekerjaannya untuk tukang azan misalnya, ya itu otomatis harus Islam kan ya, gitu ya. Tapi tidak apa namanya female kadang-kadang nggak ada isu. Jadi nggak usah apa namanya SARA itu nggak usah dimasukkan. Dan yang terakhir yang paling sering adalah, dan saya menemukan banyak misalnya, adalah spelling dan grammar error. Huruf besar di depan, huruf kecil di depan, nah itu ada yang satu pakai besar, ada yang satu pakai kecil. Nah, udah ini orangnya nggak beraturan nih kayaknya gitu ya, nggak toro, nggak detail gitu ya. Ya sudah itu lewat. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita hindari, bisa kita persiapkan dengan lebih baik agar itu tadi menjual, kemudian membuktikan kapabilitas kita dan juga apa namanya bisa mendukung nanti karir kita. Kira-kira itu aja, Bu Amalia. Mohon maaf jika ada yang salah kata dan lain-lain. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas paparannya yang sangat menarik sekali. Dan tadi juga dari Pak Novan. Mungkin bisa langsung aja dibahas satu persatu. Kita punya waktu sampai mungkin jam 11 sampai jam 11:15 ya Pak. Keseluruhannya tetap
saya berikan untuk Pak Novan dan Pak Sigit ini mungkin untuk membahas CV yang sudah masuk di panitia dan sudah kita sampaikan juga ke narasumber kita. Jangan lupa nanti di akhir acara akan ada ditetapkan 5 CV terbaik untuk yang sudah mengirimkan CV dan juga 5 penanya terbaik untuk yang memberikan respon terhadap CV-CV tersebut di luar yang telah mengirimkan CV tentu saja. Saya serahkan langsung ke Pak Sigit mungkin untuk memberikan review terhadap CV yang sudah masuk di panitia. Oke, terima kasih Bu Amalia. Nanti Cak Novan boleh menambahkan ya kalau melihat ada yang kurang gitu Iya, kira-kira. iya monggo. Saya udah baca Eh, dikit-dikit. Ya, kalau yang 5 ditanya ini ya yang review 5 ini dapat hadiah ini karena menarik dari sisinya. Walaupun salah menarik juga gitu ya, apa yang bisa Ya, kita ya. ulas gitu ya. Saya share dulu. Sudah bisa ngelihat? Sudah terlihat, Bapak. Sudah. Yang pertama ini mohon maaf ya, memang kita bahas ya tujuannya ya. Jadi bukan bukan untuk menguliti gitu kira-kira ya, Mas Roni Urban. Jadi apa namanya dari summary-nya yang atas tadi, jadi summary-nya itu graduate of applied civil engineering. Nah ini memang education-nya harus dicantumkan kan ya, karena atau ini ngulang. Jadi ini kan sudah ada di bawah, jadi nggak usah ngulang. Jadi informasinya di sini disediakan kolom agar bisa menjual diri, tapi nggak usah ngulang info yang di bawahnya gitu ya. Jadi ini. Kemudian during my studies dan bla bla bla, saya punya pengalaman ini. Ya pengalaman kan nanti kita bisa baca di bawah ya. Jadi gunakan itu kolom ini untuk menyampaikan info yang nggak ada di dalam sini. Misalnya gitu ya, ada personal interest, ada personality. Saya ini orangnya detail. Saya ini orangnya persisten menuju tujuan dan seterusnya gitu ya. Nah, kasihkan di situ. Nah ini contohnya ini contoh. Jadi I'm interested in project management, structural design dan bla bla dan ini gitu ya. Jadi hanya satu yang jadi satu paragraf kan masih ada yang lain bisa ditambahkan. Kemudian nanti juga lihat-lihat kalau misalnya karirnya itu apa namanya kalau orang yang pindah perusahaan kalau bisa nggak tiap tahun pindah gitu ya itu namanya kutu loncat jadi sering jadi CV nanti kelihatan ini anaknya ini ngapain sih apa namanya di sini setahun di sana setahun itu juga apa nggak betah atau apa ya gitu ya jadi nanti pertanyaannya gitu ya. Nah kalau bisa misalnya 2-3 tahun sudah dapat pengalaman baru loncat ke yang jenjang lebih baik lebih tinggi atau yang perusahaan lebih besar misalnya jadi kita melihat progres melihat pengembangan. Jadi nanti berapa kali ini kan sama, tapi memang mungkin dipromosi ya. Tapi ini baru berapa tahun. Tapi nanti hati-hati di sini. Kemudian yang di sini adalah tadi measurable. Jadi job scope-nya bisa ditambahkan. Jadi misalnya calculate bill of quantity. Berapa sih sebulan, berapa setahun, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Nah itu lebih terukur gitu ya. Jadi kita ngelihat scope-nya. Ngelihat, oh ini kandidat ini bisa menangani proyek yang nilainya misalnya 100 juta dolar misalnya. Ada tercantum di situ gitu ya. Saya ini memanage personal budget itu zaman Chevron aja ya. Zaman Chevron aja anggaran untuk kepegawaian itu hampir 500 juta dolar. Dolar ya. Jadi 500 juta dolar per tahun untuk seluruh employee, training, gaji, kompensasi, benefit dan seterusnya. Nah, saya bicara ratusan juta dolar itu udah biasa untuk dalam sehari ini mengelola anggaran gitu ya. Jadi itu yang akan menentukan. Itu satu, terus kemudian ini juga ini agak rancu, jadi bukan, yang pertama adalah misalnya kalau fresh graduate cantumkan tesis, paling enggak misalnya final project atau kok bukan tesis, apa namanya skripsi ya, skripsi yang terakhir itu bisa membantu, misalnya judulnya saya melakukan penelitian di sini, oh ya waktu kita, karena itu salah satu yang bisa kita jual sebagai lulusan fresh graduate. Jadi kalau hanya gini saja rasanya kok kurang kurang tajam gitu. Nah, yang kedua juga jadi apakah bachelor? Jadi perlu dibedakan antara studi sama training. Jadi kalau baca ini kayaknya di dalam selama ini dapat training ini atau ini yang dipelajari. Jadi pisahkan kalau misalnya ada kampus apa kuliah yang beneran, ada sertifikasi dan ada yang training gitu ya. Nah, karena ini juga Mas
Zamroni ini sudah agak berpengalaman, sekarang ada berapa tahun gitu ya, dan pengen jadi project management, Anda bisa menambahkan di sini kualifikasinya sertifikasi. Nanti coba cari sertifikasi yang mendukung, misalnya PMP, Project Management Profesional. Nah, caranya seperti apa, biayanya berapa, dan seterusnya itu pertimbangkan untuk investasi. Nah, itu bisa nambah CV nanti, hanya selain training, ada sertifikasi. Sertifikasi tersertifikasi ya, itu standarnya lebih tinggi daripada training. So far itu aja. Jadi ini salah satu yang bagus dari yang saya lihat CV-nya. Jadi concise, kemudian simple, tapi memang perlu ditambahkan dan lebih terstruktur sedikit, gitu ya kira-kira. Clear ya, kawan-kawan. Sekarang saya ambil Sedikit lagi yang nambah, Pak Sigit. ya, monggo. Mungkin yang punya Mas Zamroni ini kan maksud dia, dia bekerja di Geomarine. Ini kan karena satu perusahaan jangan dipisah begitu. Satu perusahaan aja, kemudian Betul. job position-nya aja mungkin yang bertambah. Jadi kan seolah-olah di sini nanti akan ada ini kemana aja pada bulan-bulan ini nih, kalau orang tidak melihat sebelah kiri disangkanya sudah pindah-pindah di sini. Jadi mungkin itu masukannya. Kemudian di summary yang paling atas, seingat saya atau dari pengamatan dan pengalaman yang kita nggak menggunakan kata-kata subjek eh, saya gitu. Misalkan di bagian atas itu kan biasanya ada bullet point interested in ini. Jadi langsung pada kadang-kadang tidak ada subjeknya, langsung kepada yang apa namanya pasif pasif sentence. Kan. Jadi mungkin I have done apa nggak perlu ya disebutkan perform apa gitu. Jadi bullet point yang cukup mudah bagi eh, pembaca, terutama yang di perusahaan untuk langsung to the point. Nggak perlu seperti membuat sebuah kalimat cerita, tapi poin-poin cerita yang simple yang bisa dimahami karena mestinya di CV ini menjual dirinya sendiri kan, tidak untuk orang lain kan, nggak pasti you see atau apa gitu, mesti mesti I, tapi tidak perlu ditulis I-nya. Begitu mungkin maksudnya. Ya, betul. Terima kasih, Cak Novan. Jadi I'm-nya ya, biasanya I'm-nya dihilangkan ya. Jadi ini interested aja langsung. Interested in project management atau experience in project management, etc. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ada Dava Ibatul. Nah, ini agak panjang nih. Dava Ibatul Haki. Yang hadir ya, Mas Dava? Mudah-mudahan hadir. Jadi, yang pertama adalah ini panjang. Yang pertama adalah foto. Foto tadi sudah sampaikan ya, pakai formal. Kalau bisa pakai formal foto. Kecuali mau ngelamar ke tadi perusahaan media atau perusahaan startup atau whatever, mereka nggak terlalu urusan sama ini, sama dress code. Jadi tapi kalau ngelamar ke waskita karya, ngelamar bahkan harus pakai seragam kan mereka gitu ya. Jadi penampilan tuh meter. Nah, ini nanti bisa tadi diperbaiki. Kemudian juga ini panjang, jadi apa namanya paragraf pengenalannya panjang. Jadi harus membacanya satu-satu gitu ya, agak melotot. Nah ini bisa disingkat atau nanti tadi dibikin bullet point. Jadi dan juga ada selah ya. Jadi nggak terlalu bertumpuk-tumpuk berpenuhan. Jadi kalau bisa dikasih spasi, gitu ya, kasih spasi ke sini. Ini kan harus agak jadi. Nah, ucangan Gang Buntu nomor 5A gitu-gitu nggak usah lah gitu apa namanya. Yang penting misalnya Kelurahan Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Karena kalau ingat ini juga salah satu data pribadi, jadi nggak usah apa namanya nanti bisa kesebar kemana-mana, nanti ada menjadi target penipuan, harus ada yang datang ke rumah dan seterusnya. Jadi nggak usah yang sampai itu. Yang penting lokasinya tahu, kita tahu. Oh ini di Gubeng Surabaya. Nah, ini tadi bisa dipersingkat, kemudian tolong ya, paragraf terlalu panjang. Huruf besar, huruf kecil ini berapa kali ini? Jadi ada yang construction planning pakai huruf besar depannya, yang lain kagak. Water engineering, arsitektur. Ini kalau konsisten ya harus, kalau kata benda ada kan yang harus pakai huruf besar dan harus boleh pakai huruf kecil. Itu harus diperhatikan, jadi nggak campur aduk. Jadi ini kayak ini ada yang plan atas pakai P besar, yang plan bawah pakai P kecil. Nah, itu kalau bisa dihilangkan. Ada tengah-tengah habis koma pakai huruf besar.
Nah itu ya salah gitu ya. Jadi saya walaupun pengalaman banyak, saya ini kan kita nggak tahu orangnya karena nggak pernah kenalan, nggak pernah kerja bareng, nggak pernah ketemu. Mungkin kurang detail gitu ya. Nah, padahal nanti kalau saya kasih kalkulasi rumus, lah kalau rumusnya salah komanya satu atau salah pangkatnya, bahaya itu kalkulasinya gitu kan. Apa namanya itu yang dari situ bisa kelihatan. Jadi proofread ya, proofread baca ulang dan bisa melihat. Jadi ini, nah kalau ada singkatan-singkatan ISMA ini ditulis gede, kembali lagi ini ditulis kecil. Nah ini ditulis kepanjangan. Saya nggak tahu ISMA ini apa sih. Jadi dalam kurung panjangnya, oh ini maksudnya begitu. Tadi bisa PIK, bisa IPK, bisa KPI. KPI itu bisa Key Performance Indicator, bisa Komite Penyiaran Indonesia. Jadi apa namanya? Ini maksudnya apa ya KPI ini apa namanya? Nah, itu make sure bahwa orang yang membaca CV kita itu mengerti yang kita tulis gitu ya. Jadi mau promosi tapi yang di anu nggak ngerti ya sudah lewat aja gitu ya. Daripada panjang harus menanyakan gitu ya. Itu harus dikasih tahu. Kemudian ini juga tadi sama seperti Cak Novan yang pertama komennya. Jadi kalau ada perusahaannya sama atau tempatnya sama, hanya jabatannya berbeda itu disimplify ya. Jadi nanti dibikin bullet point gitu. Jadi nggak terlalu panjang nanti jadinya gitu. Padahal tempatnya sama aja, tapi hanya pindah posisi. Jadi mungkin posisinya jadikan 2 bullet point, ke kanannya ada penjelasan apa sedikit gitu ya. Nah ini kebanyakan gitu ya. Kemudian juga kebalik ya. Jadi institut ITS-nya yang di atas, SMA-nya yang di SMK-nya yang di bawahnya. Jadi mulai dari yang paling terakhir dulu yang sekarang current ya, current saat ini. Oke. Nah, ini juga bagus. Contohnya adalah sudah memberikan misalnya participate 40 webinar. Nah, webinar dan 10 workshop. Nah, ini kalau bisa kalau udah pakai kata-kata ini nanti punya list terpisah. Bikin catatan sendiri di Excel, ini webinar tanggal sekian tentang ini webinar. Jadi ketika nanti 20 webinarnya apa aja? Waktu interview ya, susah itu mikirnya ya. Jadi kalau punya persiapan, oh ya udah saya bentar ya, saya buka. Oh ini Pak, ini tunjukkan listnya dari tanggal ini komplit. Nah itu menjadi oh ya ini anaknya ini detail, kemudian apa namanya rekornya bagus dan bisa menjadi misalnya bekerja di area audit misalnya ya, karena dia apa namanya meringkas semuanya. Contohnya begitu. Kemudian komite ini apa sih bedanya dengan organisasi yang di atas itu ya? Kalau sama aja ya gabung aja, jadi organisasinya termasuk komite gitu ya, jadi nggak terpisah sendiri. Kemudian ada skill dan yang dicantumkan, jadi hard skill 2022 building planning bla bla bla. Kalau saya sekilas melihat, berarti hard skill ini hanya di Pursu tahun 2022. Misalnya MS Office. MS Office itu oh ini baru lulus atau baru bisa tahun 2022. Tahun 2020 nggak bisa MS Office. Loh, berarti pengalamannya baru setahun ya mengerjakan PowerPoint atau Microsoft Word. Kan nggak begitu. Jadinya benar-benar lihat apa namanya lihat timelinenya yang kita tulis ini. Memang itu baru. Oh sertifikasinya saya udah lama, tapi sertifikasinya baru tahun ini. Jadi ditulis misalnya certified in 2022. Tapi ngerjainnya udah lama gitu ya. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh reviewnya. Sudah oke, tapi bisa lebih disimplify dan distrukturisasi lagi. Mau aja ada masukan? Mirip dengan yang pertama, yang untuk bagian atas tuh bullet point sesingkat mungkin karena adalah summary yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, yang baris paling atas setelah nama dia summary. Kemudian saya rasa tentang education eh, yang di bawah tadi, mungkin ini akan lebih baik dimunculkan di atas setelah summary ada education tentang organizational experience itu tambahan. Ya, tambahan maksudnya dia di posisi setelah menjelaskan kemampuan dia apa. Setelah education kan ada pengalaman pekerjaan, maka organization itu ada di bawahnya sebaiknya. Jadi ada penunjangnya.
sehingga tidak terlalu panjang di atas, tapi sebetulnya poin si peng-hire ini akan meng-hire orang yang dia ingin ketahui kemampuan pekerjaannya kan. Jadi itu yang perlu diperkenalkan selain summary. Mungkin itu, Pak. Ya, betul, Cak. Terima kasih. Benar, jadi apa namanya, ada beberapa yang sebelah belakangan tadi sesuai urutan ini ya. Jadi education-nya dulu. Jadi tadi mana isinya? Jadi dari summary yang kedua adalah education ya, education atau qualification-nya, baru nanti belakangan yang mendukungnya. Karena biar apalagi fresh graduate kan dari lulusan mana, jurusan apa, biasanya kan begitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah dari Nabila Rahmatus. Nabila Rahmatus ini bagus, agak desainnya agak lain, tapi bisa bisa dibaca. Kalau bisa ini untuk lebih jelas sebelah kanan mungkin dikasih kotak ya, dikasih kotak. Jadi nggak kelihatan nyambung dari sebelah kiri. Ini kan batasnya memang kelihatan terpisah tapi kurang tajam. Jadi kalau bisa dikasih kotak, jadi ini kelihatan dua bagian yang berbeda gitu ya. Jadi lebih dibacanya juga lebih enak dan lebih eye catching misalnya gitu ya. Nah, ini udah oke, pakai nama Civil Infrastructure Engineering, tapi Kabupaten Tuban. Jadi kayak gini oke itu. Jadi dari di Kabupaten orang Tuban, domisili di sana Indonesia ya. Yang jadi pertanyaan adalah email kalau bisa nama saja. Jadi bisa waktu nanti kita mau email ini LTY track dan lain. Jadi jangan apalagi pakai email apa namanya? Ya macam-macam lah. Email adalah nama. Misalnya nabila.rs@gmail.com. Jadi singkat, simple dan gampang diingat. Jadi jangan pakai yang lain-lain. Jangan pakai email bikin email baru. Email kan hanya satu ya. Kita bisa bikin email yang baru. Emailnya jangan begini. Nah, kalau bisa pakai country code. Kalau telepon ini udah oke, tapi pakai country code ya +62. Karena kalau mau keluar negeri, nol ini nanti salah. Saya mencetnya kode Malaysia gitu ya. Jadi nggak nyambung. Gitu ya, pakai country code. Kemudian profile ini udah oke, profile, tapi kata-katanya misalnya jangan seeking. Seeking itu mencari. Loh, kalau dari saya yang nyari orang, jadi kawan-kawan itu menawarkan skill, menawarkan ini. Kawan-kawan nggak mencari di saya ya. Jadi kalau oleh ngapain nyari nyari saya. Jadi menawarkan bisa apa gitu ya, bisa apa. Atau lulusan mana. Jadi seeking itu objektif lainnya. Jadi kalau cari pengalaman itu tersembunyi aja. Saya mau kerja sini cari pengalaman. Lah kalau cari pengalaman ya ngapain saya bayar gitu kira-kira ya. Jadi jangan kata-katanya lebih ke offering. Jadi offering. Nah, yang kedua agak pemilihan kata juga hati-hati. Jadi tadi saya bilang jangan over promise. My advanced knowledge. Advance itu tingkat lanjut. Nah, apakah kawan-kawan sudah knowledge-nya sudah tingkat lanjut? Ya itu jadi pertanyaan. Belum tentu advance dibuktikan seperti apa. Gitu ya. Karena di sini ada knowledge-nya beginner learner ya. Jadi awal gitu ya. Nah, pilihan katanya jadi misalnya my knowledge saja gitu kira-kira. Kalau advance, kan lulusan S3 gitu ya advance, itu advance knowledge sudah. Nah, link dan lain-lain hati-hati dengan sosial media. Jadi IG itu urusan pribadi, Instagram urusan pribadi, nggak usah dicantumkan. Dan yang kedua adalah jangan posting yang aneh-aneh yang bisa menjatuhkan kawan-kawan waktu interview. Jadi misalnya dukungan politik tertentu atau ujaran kebencian atau tadi SARA dan lain-lain yang aneh-aneh. Ini anaknya kalau lihat IG-nya jadi apatis apa ini wah ini nanti nggak cocok lah di lingkungan kita di kantor gitu misalnya. Ya, itu hati-hati. Perbaiki sosial medianya jika ada, kalau nggak kalaupun belum ada ya ada boleh tapi nggak usah yang aneh-aneh. Dan nggak usah dicantumkan, IG itu urusan pribadi, bukan urusan nggak ada hubungannya. Lain dan lain. Nah, LinkedIn boleh. Kalau LinkedIn memang kadang-kadang rekruter mencari referensi di LinkedIn-nya ya. Jadi LinkedIn itu memang professional networking. Ini. Jadi LinkedIn _2 ini akunnya nanti bisa kita set.
Yang di sini start with current education ya, tadi udah singgung di depan, memang edukasinya ditaruhlah di sini dulu ya. Jadi baru kalau misalnya belum lulus bikin CV nggak apa-apa, tapi misalnya sampai sekarang sampai semester berapa, temporary GPA-nya atau IPK-nya sampai dengan sekarang berapa gitu ya kira-kira. Organization udah oke. Nah, itu singkatan-singkatan seperti ini, SRE. SRE apa ya gitu ya. Kasih dalam kurung ya. Jadi kita nggak ngerti SRE-nya apa. LKM MMTD. Nah, ini apa sih apa namanya? Kalau orang baca nggak ngerti ya harus dikasih tahu ya. Jadi jelaskan dulu kegiatannya baru responsibility-nya gitu ya. The Village ini civil fair atau apa gitu loh. Saya baca dari CV yang lain ya. Tapi The Village KKN ini KKN di kampung kuliah kerja nyata atau apa namanya atau booth atau itu ya. Jadi jelaskan sedikit baru ngomong responsibility-nya. Sama ILITS, Forda dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan ini udah bagus juga nulis soft skill. Nah, soft skill ini yang dibutuhkan tadi ya. Jadi cocok misalnya, oh saya nyari orang yang bisa problem solving. Nah, cuma hati-hati juga. Jadi nanti ketika misalnya dipanggil interview, kawan-kawan harus punya bukti bahwa misalnya kawan-kawan ini kan nulis ya, experience in accelerating excellent teamwork. Nah, apa ini? Apa namanya? Oh, gini Pak, waktu bikin The Village tadi, fair lah, apa namanya, event gitu ya. Saya kebagian ini ngurusi apa namanya, booth-nya, kemudian ini kawan-kawan kurang bekerja sama, saya kumpulin, kemudian kita ajak diskusi gimana cara yang bikin booth yang baik, poin dari apa namanya, vendor dan seterusnya. Jadi ada buktinya. Jadi nggak hanya asal tulis memang gitu ya. Kemudian ya sebelah kanan misalnya language ya of course we are Indonesian, itu udah native language, nggak usah ditulis lagi gitu ya. Apa namanya Inggrisnya, nah Inggrisnya bener, this is great. Jadi TOEFL-nya 570, TOEIC-nya 820, certified. Bukan certified ya, certified. Jadi jangan malu-maluin juga nanti apa namanya sudah nulis TOEFL tapi ininya masih salah. Nah, ini contoh yang bagus untuk ditulis. Jadi nanti kalau tinggal diminta sertifikasinya tinggal dikasih. Kemudian School Health Center, ada chairman. Nah, ini juga salah satu yang bagus. Ini volunteerisme ya, volunteer atau sukarelawan. Jadi ada blood donor, ada donor darah, PMI dan seterusnya. Kemudian riset misalnya ditulis, riset ada best paper award. Ini risetnya diselenggarakan oleh siapa, apa namanya, dari TS atau dari mana. Ini agak kurang pas, kurang dikit infonya tentang penyelenggara. Jadi biar lebih tahu skopnya, karena dari penyelenggara kita tahu skopnya. Oke, monggo Cak, ada tambahan? Baik, untuk yang ini cukup bagus tadi ya, bisa dibahas. Ada pas ketika nulis profile, karena rupanya Nabila Rahmatus Salihin ini, kalau lihat dari paling bawah, rupanya dia banyak di research experience. Nah, di profile itu tuangkan atau gambarkan dengan beberapa kata yang menjelaskan bahwasannya Anda adalah seorang researcher dan pribadinya researcher gitu. Jadi itu cukup nanti eh, nyambung dengan yang research experience-nya. Contohnya kalau di sini disebut seeking to strengthen tadi kan, mungkin keen apa gitu. Jadi cari spesifik kata-kata yang bisa menggambarkan bahwasannya dia aktif di research. Mungkin masukan saya. Ya, terima kasih Cak, betul banget. Jadi itu riset itu salah satu yang misalnya nanti ngelamar jadi dosen, itu riset akan sangat berguna kan ya. Jadi apa namanya, itu bisa menambahkan kapabilitas kita di situ. Jadi atau misalnya perusahaan-perusahaan kayak LIPI ya, LIPI mencari peneliti-peneliti dan itu, nah itu yang kita jual gitu ya, itu akan cocok di situ. Betul sekali, terima kasih. Lanjut yang keempat sebelum yang terakhir. Nah, ini singkat aja sih, tapi begitu baca bahasa Indonesia ya jadi lewat gitu ya. Jadi apa namanya kalau bisa nanti bikin CV-nya bahasa Inggris. Karena kalau nggak salah syaratnya kemarin bahasa Inggris kan, gitu. Kalau sudah ditulis syaratnya membuat CV dalam bahasa Inggris, ya harus bahasa Inggris, gitu ya.
Karena kalau gini berarti tidak judgement pertama ini ya. Jadi kan kita hanya don't judge the book by the cover. Tapi kenapa ada peribahasa itu? Karena memang kita menjudge by cover ya, dari packagingnya gitu ya. Kayak tadi kacang Garuda, ya belum tentu lebih enak, tapi udah memang milih itu duluan gitu ya. Jadi kalau memang syaratnya seperti itu, ya udah kita sebagai rekruter juga nggak akan panjang-panjang. Jadi sudah, ini bahasa Indonesia ya, udah lewat. Jadi apa namanya, either dia nggak tahu instruksinya atau dia nggak bisa bahasa Inggris, kan itu dua hal yang berbeda. Nah, ini udah oke, seperti atas. Tapi kalau LinkedIn, kalau nggak salah hanya ini aja, LinkedIn .2 akunnya apa gitu deh. Jadi kalau nggak usah menyebutkan link seperti ini, karena linknya juga nggak bisa diklik. Kalau bisa diklik, bisa langsung gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diklik, nggak bisa juga. Country code udah bagus, padahal kan yang tadi nggak menyebutkan country code gitu ya. Tapi jatuh di bahasa Indonesia. Dan yang sebelum ke bawah-bawah sama seperti yang sebelumnya. Jadi start with education dulu. Jadi education dulu baru yang seterusnya. Dan ini adalah ya kembali lagi diganti. Profilnya udah oke, diganti tapi diganti dengan bahasa Inggris ya, Maipi. Siap ya? Ada tambahan? Baik, lanjut saja. Untuk mungkin akan ada summary nanti dari saya juga apa yang digunakan, Ya. terutama untuk yang bahasa Inggris. Baik. Oke, sip. Yang terakhir ini menarik banget CV-nya sebenarnya ya. Dari Risa Virgianti Maharani. Nah, beda sama yang lain ya. Tadi agak berbeda ya. Jadi yang lain datar, kemudian pakai latar belakang putih dan tulisan. Nah, ini bentuknya lain sendiri. Jadi mantap, eye catching. Cuma pertanyaannya adalah satu, tadi kembali ke asesmen yang pertama. Ini mau untuk apa dulu? Industri apa, posisi apa? Nah, kalau CV-nya ke media atau kemudian mau ke konten kreator atau kerja di TikTok atau kerja di Google misalnya dan seterusnya, mungkin cocok. Tapi kalau ke perusahaan engineering yang beneran atau konsultan engineering atau sipil, nah itu belum tentu. Jadi masih tanda tanya apakah cocok atau tidak. Karena apa? Ya beberapa pengamatan ya, ini dari pengamatan. Nah, lebih casual, jadi Risa ini lebih casual, kemudian lebih senang event dan lain-lain, misalnya achievement-nya sendiri aja best presenter ya, best presenter di tim keempat musik cover dan seterusnya, fotografi ya, community service dan yang cafe owner. Nah, ini misalnya cocok jadi businessman cafe atau apa gitu ya. Jadi harus sesuai tujuannya dulu. Jadi, are you sure that you are looking for that job or not? Gitu ya, itu determinkan dari sini. Karena arahnya sepertinya ke sana dan bisa aja lebih sukses di sana daripada kerja sebagai karyawan kantoran biasa, gitu ya. Karena sekarang zamannya juga zaman media sosial ya. Dan yang pertama dicantumkan di atas adalah bukan kontak tapi Instagram. Jadi Instagram itu kan jualan pribadi ya. Jadi dan lebih ke media gitu istilahnya. Phone number-nya tidak ada. Nanti kalau misalnya bikin CV-nya beneran seperti ini ya taruh kontaknya, kemudian emailnya sudah oke, risa.mahanani@gmail. Nah ini yang saya senang adalah ya simple dan sesuai dengan namanya, nggak yang tadi aneh. Kalau bisa penulisan juga Risa Virgianti Mahanani, V-nya besar, M-nya besar ya. Ada tipe-tipe yang pengen equality kayaknya. Jadi equality itu infrastruktur civil engineer, tapi equality itu adalah saya sama rata sama rasa gitu kira-kira. Nah, tapi memang ada kaidah penulisan kan ya, ada kaidah penulisan. Tadi Pak Cak Novan sudah menyampaikan policy atau kebijakan di negara lain juga bisa berbeda, peraturannya begini-begini. Jadi kalau I-nya gede harus gede ya gede, gitu ya. Sipilnya gede ya gede. Nah, relevan skill-nya oke. Dan yang yang selanjutnya adalah education itu di depan dulu ya, education-nya di depan. Achievement ini nggak perlu 2 kali, penulisannya achievement-nya di belakang, gitu ya. Nah, yang di sini komite experience udah oke, tapi bisa dibikin bullet point atau nomor sehingga lebih ketahuan 1, 2, 3. Ini saya agak bingung membacanya karena
Apakah ini sama satu atau tidak? Karena ada terusan ini panjang jadi agak ini atau di spasi. Kalau di spasi agak lebih kelihatan ya. Nah, hobi apakah itu perlu dicantumkan? Ya tergantung pekerjaannya, memerlukan itu atau tidak. Kalau tidak memerlukan itu ya nggak usah nambah-nambahin. Mending disampaikan apa namanya? Disampaikan yang lain, apa namanya? Interest atau anu yang lain yang mendukung pekerjaannya yang dilamar ya. Jadi kalau nggak mendukung sih nggak usah berpanjang-panjang di sana. Ini cocok tapi mungkin arahnya lain. Ini cocok untuk yang lain. Nanti saya kasih contoh yang saya. Kemudian education kembali lagi. Education itu diurutkan dari Institut Teknologi 10 November. Ini apakah sudah lulus, apakah perlu dijelaskan. Simple tapi memang jangan terlalu simple kayak gini juga. Jadi nggak ada penjelasannya. Institut ini jurusan apa, kemudian tadi mungkin sebagian atas ya, tapi misalnya IPK, kemudian skripsinya apa. Nah, sampai junior cukup, nggak usah sampai senior cukup. Kalau mau nambah, kalau nggak usah juga nggak apa-apa. SMA-nya di mana nggak ngaruh juga gitu ya. Tapi nggak usah sampai elementari atau SD gitu ya, SD kebanyakan nanti sampai ke bawah. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang gini-gini jangan. Jadi kalau bisa di scan beneran pakai PDF atau di save as. Kan sekarang bikin Word, kemudian bisa di save as jadi PDF. Jadi bukan dipindahin dengan cam scanner. Jadi label-label ginian kalau ada atau made with Viva video dan seterusnya itu harus dihilangkan karena itu berarti tidak menggunakan apa namanya ya ini pakai produk yang lain lah istilahnya gitu ya. Nah, oke. Nah kira-kira itu aja dari saya. Jadi secara umumnya, nah saya kasih contoh yang gini. Jadi kalau saya di sini seperti Cak Novan mungkin hobi ngaji, saya hobi nonton konser dan saya juga hobi musik. Jadi ini beberapa konser yang saya tonton. Jadi dari zaman dan musiknya beragam. Nonton John Legend, ada nonton jazz, ada nonton orkestra, ada nonton Maroon 5, ada nonton Westlife, dan dulu sering memang sampai sekarang juga salah satu band favorit saya adalah Metallica. Generasi lama lah ya gitu metal. Nah di samping nonton ya itu hobi jelas. Jadi kalau ada konser bagus enak didengar saya pasti nonton. Kemudian juga saya hobi sama kawan-kawan yang bisa yang ngejam ya. Jadi di apa namanya anu bareng kemudian ngejam gitu ya. Ngejam atau main musik gitu ya. Bisa main gitar, bisa main keyboard dan seterusnya. Jadi kalau mau suaranya denger ya? Nggak keluar suaranya, Mas. Oh nggak keluar ya? Ya nggak apa-apa. Lagunya sih lagu Dewa. Jadi apa namanya itu. Tapi apakah hobi ini mendukung pekerjaan saya sebagai HR atau SDM ya enggak juga. Tapi kalau misalnya kalau bikin event kita bisa membantu lah ya punya pengalaman dan seterusnya. Tapi ya saya nggak cantumkan di CV tadi apa namanya saya bisa musik bisa main gitar apa namanya dan seterusnya. Nah itu tergantung tujuannya. Jadi tujuan kita membuatnya adalah untuk menjual diri kita sendiri kira-kira. Oke, itu aja dari saya. Monggo Bu, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima Mungkin kasih Cak Novan Pak tadi mau Sigit, ada tambahan atau gimana? Pak Novan. Oke, saya mensamarikan dari untuk menstrafkan kembali kepada judul topik acara ini. Kita mencoba untuk sharing dan mengamati dari CV yang masuk dan sharing memberikan eh, motivasi atau arahan kepada adik-adik, ada teman-teman yang Indonesia untuk internasionalisasi gitu, menjadi bisa go worldwide gitu. Dari CV yang masuk, maka saya kembali pada poin saya tadi, kembalikan kepada requirement yang diminta oleh jabatan itu. Ya. Jadi dari situ kita bisa menyesuaikan CV kita apa yang akan kita tulis. Dari CV yang terakhir tadi, antara profesionalitas dia dengan title dia yang di atas tidak ada berhubungan secara banyak itu. Misalkan dia menuliskan sebagai civil engineer, kemudian yang ditonjolkan ada entrepreneur-nya. Jadi itu nggak nyambung jadinya. Jadi maka kembali ke job requirement. Kalau dia memang pas di entrepreneur, maka judul atas jabatan dia sebagai entrepreneur. Historical education adalah sisi yang lain. Itu kalau memang nanti ada sebuah
job position yang diminta entrepreneur, ya itu pas, disesuaikan dengan judul itu. Jadi title kita misalkan yang dibutuhkan civil structure, maka judul kita, title kita, profilnya civil structure. Eh, Perkara yang disebutkan tadi hobi itu simpan aja dulu. Itu bagian dari ekstrakurikuler gitu. Tidak perlu disampaikan, dijual di CV kita. Kemudian yang ketiga adalah jangan takut menambahkan literasi. Maksudnya, karena kita mau internasionalisasikan, maka literasi kita, istilah-istilah yang ada di CV kita perlu diinternasionalkan. Maksudnya, misalkan internasional kita tahu bahasanya, bahasa Inggris adalah bahasa umum, maka istilah-istilah itu diinggriskan dan umum dipakai. Jangan letterlek kamus ya, jangan letterlek kamus juga, tapi umum dipakai. Bagaimana caranya? Ya, tambahkan literasi kita. Misalkan kita tadi teman-teman ada yang aktif LinkedIn, maka sering baca LinkedIn itu ada bagusnya juga. Jadi title-title pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan itu kita bisa sesuaikan. Misalkan ada pekerjaan di kita yang di Indonesia, misalkan contohnya mandor misalkan. Kan nggak mungkin kita tulis mandor di CV kita di yang internasional. Mungkin kata-katanya menjadi supervisor, kayak gitu kan. Jadi internasionalkan, tapi umum, sehingga orang teman-teman kita yang men-screening dari HR atau usernya di perusahaan asing akan memahami. Dan itu mohon biasakan agar adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa lebih menjual atau engaging. Kemudian yang terakhir adalah bila tidak diminta jangan ditambahkan. Contohnya, misalkan tidak diminta ijazah, maksudnya bukan education level ya. Tidak diminta ijazah, tidak diminta sertifikasi, tidak diminta tadi foto atau tidak diminta apa dalam aplikasi itu. Jangan sertakan dulu, itu belakangan. Karena ini kan kita ngelamar keluar ya, luar negeri. Kadang-kadang dari perusahaan di luar negeri itu akan melanjutkan permintaan itu ketika dari CV-nya, dari interviewnya sudah bagus, technical oke, maka dia akan minta persyaratan lebih lanjut. Contohnya kalau misalnya di Qatar, dia akan minta stempel. Stempel tidak hanya dari kampus loh, dari Kementerian Hukum, dari notaris, dari kedutaan besar. Kenapa itu? Mereka ingin menjamin keaslian bahwasannya si A ini lulusan lulusan universitas itu. Yang kedua, si A ini lulusnya secara reguler atau secara modular. Itu akan ditanyakan ke kampus. Mereka akan meng-hire third party dari Amerika. Contohnya kalau saya waktu itu dari Amerika, dia menghubungi ITS. Dia akan mencari ke orang yang, jadi ITS akan mengeluarkan surat, si Novan ini dulu lulusnya dengan IPK sekian, ujian tuh di mana. Dan kontak personnya siapa, waktu itu ada Kajur kalau nggak salah di Sekolilo, yang itu akan dikontak oleh third party-nya itu. Jadi ini penting ya. Tidak untuk menakutkan, tapi ada negara yang untuk menjamin tenaga yang masuk ke negara kita, negara tersebut adalah sah secara education-nya, maka akan melakukan itu karena banyak penipuan. Ada banyak penipuan dari negara-negara yang lain yang tadinya saya sebutkan dia kualifikasinya bukan piping, misalkan bukan mechanical, tapi dia mengaku sebagai seorang mechanical. Jadi itu yang perlu saya tambahkan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian dan kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik Pak Novan, Pak Sigit. Mungkin kita beri waktu untuk peserta. Mungkin ada pertanyaan, satu, dua, maksimal 5 sebenarnya. Karena kita tadi sudah menjanjikan di awal acara bahwa akan ada 5 best CV dan 5 penanya terbaik. 5 best CV sudah kita dapatkan nama-namanya. Untuk 5 penanya terbaik, silakan langsung saja. Bisa raise hand atau Ada yang resign satu itu saya. Mas Rudi Akhwadi mungkin ya. Iya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh. Novan, Alhamdulillah warahmatullahi. Kabar sehat-sehat Mas? Iya, ini Izin? kakak kelas saya jangan-jangan. Wah iya betul. Oh iya, Mas, iya, iya, Mas Rudi. gimana kabarnya? Bu Baik, Amalia, alhamdulillah. Bu Amelia, Pak, monggo. izin. Saya itu tadi ceritanya Mas Sigit, salam kenal Mas Sigit Jadiawan. Jadi Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu Mas Novan. Lama saya ngikutin panjenengan ini udah track recordnya luar biasa. Jadi tadi itu ceritanya saya di WA Bu Amalia nanyain ada satu yang CV yang disampaikan dipresentasikan tadi namanya Zamroni. Nah, kebetulan ini riwayatnya adalah saya ini kan sekarang aktif di Badan Riset Inovasi Nasional di Jakarta.
sebagai peneliti. Terus di sisi lain saya juga membuka sebuah lembaga riset. Jadi saya punya semacam konsultan ya di Surabaya yang saya foundernya. Jadi Mas Zamroni ikut saya waktu itu. Jadi sama saya itu mendampingin saya. Jadi saya merintis ini berbasis riset. Jadi apa yang disampaikan Mas Sigit tadi bahwa ketika bicara riset dan sebagainya, memang ini saya selalu menelaah. Memang perusahaan yang saya bikin ini baru level menengah ya. Tapi alhamdulillah di level sekarang ini memang kita masih main di jasa survei berbasis pada riset, desain, tapi belum pada development untuk DED. Nah, hal yang menarik yang disampaikan pengalaman jenengan berdua ini luar biasa, tetap termasuk administrasi. Jadi saya biasanya ketika ada screening yang kita lempar flyer-flyer atau opportunity itu untuk job seeker-nya kita lempar, terus ada secara administrasi kita kualifikasi, kita screening, di akhir itu saya yang memutuskan. Nah ini kadang-kadang saya pernah kejadian ada anak kumlot dari sipil ITS. Dia perempuan, dia orangnya itu alumni bapaknya ITB. Ternyata pada akhirnya dia bagus. Pada saat di akhir itu saya melakukan interview, saya menanyakan seperti yang disampaikan Pak Sigit. Memang betul hobi saya kadang-kadang kurikulum vitae tidak saya poin-poinnya aja, tapi yang poin pentingnya adalah saya tetap mengedepankan bahwa karena perusahaan yang saya dirikan ini bergeraknya di bidang jasa survei, riset, itu kan, itu saya mengutamakan tentang attitude, soft skill selain administrasi. Yang saya perhatikan adalah bagaimana dia humble, dia bisa berinteraksi dengan baik dan bisa bekerja sama. Jadi kebetulan saya selama ini juga banyak jebolan yang dari Geomerin ini yang alhamdulillah ya 2 tahun habis itu pindah keluar. Tapi saya juga capek mengupgrade terus itu Mas, itu kan. Tapi ya mau gimana lagi karena memang saya sebenarnya prinsipnya gini, saya tidak mencari anak pintar, tapi saya mencari anak yang mau belajar dan kerjasama. Di sini poinnya. Anak pintar nggak bisa kerjasama, itu repot soal attitude. Sehingga terakhir ini saya screening, saya tanya aktif di organisasi nggak? Ketika di BEM langsung saya interview. Dia punya soft skill apa? Saya tanya, terakhir presentasinya coba apa yang sampean submit, presentasikan pakai bahasa Inggris, kita diskusi mulai dari background yang disampaikan tadi, ada tempat lahir, latar belakang pendidikan, hobinya apa, itu saya interaktif aja. Karena saya ingin tahu psikologi, antropologi, background sosialnya. Kekuatan dia di situ. Nah, setelah itu Pak, baru, mohon maaf, mungkin pertanyaannya apa ya? Karena nanti memberi kesempatan yang lain. nah ini Iya, maksud mohon saya. maaf ini Pak Rudi, mungkin Iya, poin saya mungkin poin ini, saya pertanyaannya. hanya bisa memasukkan bahwa untuk soft skill, apakah yang ini apa di dalam perusahaan-perusahaan yang sekelas perusahaan Mas Novan ini eh, bagaimana mengupgrade ketika tidak punya meningkatkan soft skill di luar kemampuan di background latar belakang organisasi. Karena ini sangat krusial sehingga dia mudah bisa beradaptasi dan punya sisi leadership. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengacu pada permasalahan yang kedua, bagaimana pengalaman Mas Novan itu ketika mengalami ada dispute ya, ada ketidakcocokan. Kita sudah melihat kurikulum vitae-nya ini ternyata ada ini bagaimana konsep-konsep pengembangan di perusahaan besar seperti yang Mas Novan. Ya, mungkin itu aja yang jadi catatan. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum. kasih Pak Rudi atas Ya, sehat pertanyaannya, selalu. atas responnya. Baik, Mas Sigit dulu atau saya? Boleh. Monggo, Cak. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Cuma lagi alhamdulillah Mas Rudi ini aktivis dulu di kampus ya. Dan rupanya saya juga sama jejaknya dari sipil S2-nya ke teknik kelautan. Baik. Gini, recruiter itu kan kalau awalnya adalah apa yang ditulis oleh calon pekerja, calon apa namanya yang akan bergabung. Jadi tahunya soft skill-nya itu ketika masuk ya. Yang tadi kadang-kadang ada perusahaan melakukan 3 months probation. Nanti di situ akan dilihat orang ini pandai tapi nyeleneh dalam dalam hal pemberian keputusan tidak sesuai dengan tulisan dia atau attitude-nya mungkin tidak bisa apa bekerja sama gitu. Dan itu mungkin menjadi catatan either akan dihentikan dalam 3 bulan itu atau dia akan dicoba misalnya orang ini sebetulnya bagus ini dibutuhkan di perusahaan ini dalam hal skillnya, tapi soft skillnya ada masalah, mungkin dia akan coba dipindahkan. Gitu. Itu terjadi di perusahaan kami.
Eh, karena kebijakan dari atau kebaikan dari pimpinan ya. Jadi teman ini akhirnya dicoba dipindah di sectionnya dan teman yang lain dikasih tahu itu ada lead yang tahu ini dipindahkan karena begini. Jadi kita mungkin yang sesama kemudian di luar negeri kita sesama misalkan sesama Indonesia kita mencoba untuk mengupgrade teman kita itu dari sisi yang lain tapi tidak secara langsung kita omongin kamu itu dipindah karena begini-begini. Tapi kita mencoba untuk menaikkan nama dia atau mencoba memberikan pekerjaan-pekerjaan dia agar lebih mudah berkomunikasi atau lebih nampak. Karena tadi disebutkan di awal-awal di penjelasan oleh Pak Sigit juga, kalau misalkan kebiasaan duduk di belakang dalam pengertian jelek ya, tidak muncul di permukaan, maka kemungkinan dia nggak eye catching atau nggak kalau bahasa di sini itu nggak visible, nggak terlihat. Kadang-kadang pada akhir-akhir tahun kita nulis sesuatu kan, nulis KPI kita di perusahaan itu. Maka kadang-kadang kita merasa oh kok gini kita tulis, tapi mau nggak mau karena itu bagian dari sistem yang membuat kita itu nampak bisa dinilai oleh manajemen dan kalau misalnya kita tidak bisa pandai menulis apa yang kita achieve, maka mungkin tidak visible sehingga tidak bisa dijual oleh pimpinan kita walaupun di kalangan kita bagus gitu. Tapi ketika dipadukan dengan tim yang lain, dia tidak ada apa-apanya. Jadi itu untuk menghadapinya adalah eh, kebijakan dari pimpinan kita. Yang kedua saling tolong menolong antara sesama level ya untuk mengupgrade teman kita. Itu mungkin yang kita lakukan. Kalau Baik, Pak misalkan, Novan, mohon maaf sebelumnya ini eh, kurang lebih mungkin kita hanya punya waktu 2-3 menit ke depan oke, karena baik. masa Jumatan Bapak di Oh Indonesia. iya, iya, betul, betul, betul. Ya, silakan. Ya, Mungkin itu mohon Mas maaf Rudi yang Pak bisa Sigit dan Pak saya Novan. saya share ya. Mas Novan. Matur Ya, nuwun. kontak-kontak ya Mas. Ya, Oke, komunikasi lama nggak oke, ketemu. iya, iya, Sukses matur nuwun. selalu, ya. Karena, ya, Iya, matur Assalamualaikum. nuwun. Ya, Sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sigit mungkin ada sedikit respon. Cukup Bu, bisa Oh lanjut baik, pertanyaan berikutnya. baik pertanyaan berikutnya satu pertanyaan saja, mungkin nanti sekaligus nanti kita closing. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung eh, closing statement dari Pak Sigit dan Pak Novan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Sebagai narasumber pertama, Pak Novan, silakan memberikan closing statement. Ya, kembali ke statement saya sebutkan tadi, bahwasannya ketika kita memilih bekerja untuk ke luar negeri, maka kita harus pandai-pandai mengetahui challenge dan opportunity, apa ekspektasi dari diri kita, apa ekspektasi yang diinginkan oleh perusahaan kita. Yang kedua, perkaya CV, eh, jual dengan sebaik-sebaiknya. Kemudian bagi adik-adik yang baru akan lulus, maka ini bulan ada Pak Husin. Mohon untuk misalkan kampus kembali yang saya sebutkan di sesi yang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kalau ada kesempatan adik-adik untuk aktif di lab dan semacamnya, untuk menjadi bagian dari portfolio adik-adik. Jadi tulis saja portfolio sudah aktif di lab segala macam pekerjaan apa yang dilakukan dan tolong mohon diberikan sertifikasi sehingga bagian dari portfolio CV adik-adik sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dalam bahasa Inggris ya sebaiknya. Iya, matur nuwun Pak Novan. Terima kasih Pak Novan atas closing statement-nya. Silakan Pak Sigit Hadiawan. Terima kasih Bu Amalia. Dari saya sih CV ini kan CV ini menjadi tool ya. Jadi tapi yang pertama sebelum memikirkan CV adalah kawan-kawan mau kemana, kemudian tujuan akhirnya nanti apakah ke luar negeri. Jadi apa namanya kita akan membuat stepping stone. Jadi tadi ada beberapa yang sudah mendapatkan pengalaman kerja misalnya 2 tahun sekarang udah gitu ya. Jadi bagus itu. Jadi nanti mau kemana itu dirumuskan kira-kira ya. Dan saya tipikalnya seperti apa, perusahaan apa yang akan cocok untuk saya, dan juga nanti matching requirement dari perusahaannya. Dan CV-nya akan di-evolve tadi fluid, jadi akan di-update terus sesuai dengan keperluan kedepannya. Jadi ini seiring ya, jadi tujuan harus punya tahu tujuannya kemana, goalnya kemana, dan didukung oleh CV yang baik, sehingga bisa
mengantarkan kawan-kawan ke cita-cita yang dituju. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih para narasumber kita yang sangat banyak memberikan eh, masukan, insight pada kita semua. Sedikit aja kalimat yang saya ambil juga dari beliau berdua tadi, bahwa untuk mendapatkan atau membuat good CV, mungkin pahami dulu technical requirement-nya, kemudian role responsibility dari perusahaan yang minta kita untuk membuat CV dan bagaimana kita ingin bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian tadi yang menarik dari Pak Novan, IPK penting. Kemudian nanti tujuannya mungkin akan ke PIK gitu ya Pak. Salah satu apa namanya yang ada di Indonesia, dan juga KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang mungkin poin-poin yang penting untuk kita, sekaligus juga dari Pak Sigit tadi, bagaimana kita membuat CV supaya bisa menjual, membuktikan, dan mendukung karir kita. Mungkin itu saja teman-teman, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Cak dan Ning alumni, dan mungkin ada dari peserta yang umum yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini di webinar series 8 terkait International Resume, dan apapun yang kita terima hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua. Mohon maaf jika ada salah khilaf kata dari kami, moderator, dan mungkin dari narasumber yang ada pada siang hari ini. Dan sekaligus juga dari panitia, memohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, saya serahkan kembali ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.